gitaris dari band Cadas Indonesia, Tengkorak. Lu pengalaman terbrengsek apa nih? Di Palembang ini yang ngalamin yang pengalaman yang buruk lah mungkin ya. Dan itu sangat-sangat membekas. Bahasa sekarang itu dibully lah. Dilemparin, dikata-katuin, disuruh turun. Karena itu kami dicak itu justru karena main kami itu bagus sebenarnya. Dendam jadinya kan. Makhluknya masih ada tuh. Masih. Dan mereka akhirnya punya pencapaian kayak lu nggak? Nggak di sini doang ya gitu ya. Anjay, langsung nunjukin bukti otentik nih. Itu sama Usoy nih. Saya. Untuk contoh untuk generasi ke depan, ya kayak mana aku nak cerita. Mana kak? Mana jingok kak? Itunya karyanya, kasetnya, CD-nya, ya dak kati. Semakin banyak rilisan, semakin banyak karya, akhirnya semakin banyak dokumentasi gitu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng saya Andi Liso di Ngebakso, ngerumpi bareng Andi Liso. Dan sekarang di sebelah saya sudah menghadirkan salah satu tokoh spiritual yang paling terkenal. Ngerumpi. Mulai malam ini ganti profesi. Bang Opik ini adalah pemain gitar. Dia seorang gitaris dan pernah menjadi salah satu gitaris dari band Cadas Indonesia, Tengkorak. Ya, betul ya? Betul. Nah, ini CD-nya. Ini kebetulan aku bawa. Anjay, langsung nunjukin bukti otentik nih. Ini album apa nih? Ini album yang ketiga ya, versi full album. Oke. Ini dari labelnya waktu itu Crossover Record, yang pegang produsernya waktu itu Krishna almarhum Krishna Sakarhead. Oh, Krishna Sadrak ya? Dia udah meninggal kan, enggak jadi juri juga kan. Sering jadi juri. Oh iya di Tapi dia untuk label Crossover itu dia ada kerjasama dengan Musika untuk distribusinya. Jadi kita ada semi indie dan major lah kayak itu waktu itu kan untuk di album ini. Dan aku kebetulan gabung dengan band ini dengan Tengkorak ini di album tahun berapa nih? Di album ketiga di tahun 2002 waktu itu. Gabung dengan Tengkorak itu di tahun 2002. Di album ketiga, Friend. Ini yang versi bahasa Inggris tapi Civil Emergency. Kalau yang versi Indonesianya Darurat Sipil nama albumnya. Civil Emergency ya, Darurat Sipil. Tapi kalau ini bukan yang pertama sih aku main. Aku awalnya pertama kali rekaman tuh ini Tribute Rotor. Wah, jadi waktu itu ada salah satu band legend thrash metal Jakarta yang pernah opening Metallica dan pernah ke Amerika. Mereka pernah berkarir di sana. Nama bandnya Rotor dan mereka waktu itu kami bikin waktu itu kompilasi tribute untuk penghormatan ke mereka. Karena mereka sudah bubar, sudah vakum, tidak ada lagi. Akhirnya kami punya inisiatif untuk mengenang band itu, kami bikin kompilasi. Nah, ini rekaman pertama aku bareng sama band ini. Sama Tengkorak. Di sini Tengkorak juga isinya. Iya, Tribute Rotor Tengkorak juga. Beberapa band kan. Nah, tahun berapa ini? Ini 2001. Yang ini 2002. Iya, sesudah aku ikut kompilasi ini baru ke sini. Di kompilasi berapa lagu tuh? Coba gue lihat. Ini ada Tengkorak ada berapa? Enggak, Tengkoraknya main berapa lagu? Cuma satu aja ya. Berarti ada 13 band yang partisipasi dalam ini ya. Dari berbagai macam genre ya. Jadi ada yang hardcore, ada yang punk, ada yang metal. Opik ngerasa ini recording di era zaman-zaman kaset gini kaset itu masih. Ya, kaset. Kemudian transformasi ke CD ya. Ke CD. Nah, ke CD. Ini di album ketiga nih. Itulah kenapa sekarang menjadi obrolan lagi bahwa rilisan album fisik itu penting ya. Betul. Sebagai bukti sejarah, teman-teman. Ya, benar. Sekarang ini memang naik lagi ya. Iya, naik lagi. Booming lagi untuk yang rilisan pita ya. Gitu. Iya. Karena banyak dicari juga sih sekarang. Bagus sih memang, bagus itu. Keren. Pik, kenapa musik Cadas, Pik? Kenapa musik Cadas? Iya, kenapa nggak Melayu? Kenapa nggak pop seperti gue? Kenapa nggak dangdut? Kenapa mesti Cadas? Karena selera pertama. Seleranya memang serius. Kita kan masing-masing
personal kita kan memang punya selera masing-masing kan. Ada jiwa dan selera senangnya masing-masing. di mana kayak itu kan. Oke. Ini bakso Palembang apa bakso? Boleh campur. Campur-campur. Boleh campur, boleh. Pertama selera, terus yang kedua memang karena alasan terbesarnya itu karena memang di dalam musik-musik cadas itu, musik keras itu memang ada semacam spirit gitu. Ada semacam atmosfer yang bisa memberikan suntikan energi positif. Soalnya memang juga dari awal kenal musik itu memang dari musik-musik rock memang awalnya. Jadi memang mengalir di darah daging itu dari SD ya, dari SD nih mulai dari SD. Dari kakak aku tuh dia galak sering dengerin Deep Purple, dengerin Black Sabbath, Led Zeppelin. Nah akhirnya karena denger itu, akhirnya lama-lama jadi terpengaruh, akhirnya jadi senang musik-musik cadas. Jadi dari SD sudah denger Deep Purple, Iya. AC/DC, Led Zeppelin. Sementara gue di waktu SD masih denger I swear by the moon. Boyz II Men. Soalnya betul. Soalnya kakak perempuan yang senang denger gitu, jadi ikut-ikutan kan. Pengaruhnya dari situ ya. Berarti ternyata masa lalu kita itu mempengaruhi kita sekarang ya. Sangat besar pengaruhnya. Dan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi lah. Sangat mempengaruhi. Tapi akhirnya itu adalah bagian dari proses jiwa gua ini sebenarnya di mana sih? Benar. Dan prosesnya kayak gitu dulu mesti. Betul. Jadi memang kan kita pada saat kita mencari identitas di mana jati diri kita gitu, dari sisi sense of music kita tuh di mana kita ada di areal mana kita main, kan ada banyak pilihan di saat itu kan. Di saat kita tumbuh besar itu kita ada pop, ada jazz, blues segala macam gitu kan. Dan akhirnya pada saat kita titiknya itu pada saat kita mulai bikin band ya dia. Nah, pas kita bikin band itu kan akhirnya kan band kan punya identitas tuh, dia menentukan jalur dia nak main musik apa. Nah disitulah akhirnya kita harus memutuskan kita harus main apa. Jadi akhirnya itulah yang jadi identitas kita, basic kita dari awal kita ngeband ya sampai sekarang gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada beberapa anak band yang memang pada saat ngeband sudah decide mau main apa. Betul. Main thrash metal kah, main apa gitu. Sedangkan gue pada saat itu ngeband memutuskan langsung pengen main hati gue. Main hati ya. Playboy dong. Teman-teman, Bang Opik ini adalah seorang gitaris cadas. Walaupun saya pernah mergokin dia lagi dengerin Meggy Z. Ini ceritanya gabung dengan Tengkorak gimana nih? Gabung itu sebenarnya prosesnya mudah sih. Maksudnya bukan mudah, sederhana. Jadi aku waktu itu satu kampus sama manajernya. Waktu itu manajernya Tengkorak tuh namanya Uco, adiknya Ombat, vokalis dari Tengkorak itu. Si Uco tuh satu kampus sama aku, dan aku kerja bareng sama dia di salah satu event, di IO. Dia alumni mana sih? Alumni Mercubuana. Ya, kampus Mercubuana. Jadi pas itu angkatan berapa? 9 Masuknya 98 maksudnya. Angkatan 98. Iya. 98. Terus dia waktu itu ada IO, ada event di Palembang, terus aku temenin acara di Palembang. Tapi sesudah itu terus dia butuh personil waktu itu, karena Tengkorak waktu itu gitarisnya itu kan ikut PNS terus prajabatan, jadi dia akhirnya nggak bisa berhalangan. Akhirnya si Uco tuh nawarin ke Ombat, nih pakai si Opik Band nih, dia bisa nih lagu-lagu Tengkorak kan, terus ganteng pula budaknya kan, mancung. India banget bro, India banget bro. Hidung mancung. Yang di bawah mancung juga gak? Rahasia itu. Tapi sebelumnya memang sebelum gabung sama mereka ini aku memang sudah nongkrong bareng sama mereka. Jadi artinya aku berproses tuh dari awal nih. Jadi dari awal memang aku. Jadi emang udah temenan lah ya basicnya. Awalnya fans. Aku berawal dari fans, terus aku dapat info bahwa pemain bass Tengkorak itu deketan sebelahan komplek dengan tempat aku tinggal di Jakarta. Nggak kos sama keluarga atau gimana? Jadi aku waktu itu tinggal di rumah kakak kan. Oh, tinggal di rumah kakak. Jadi aku dapat info ternyata deket tuh rumahnya sama aku, jadi aku datengin sering main ke situ ke rumah dia, temenan kan. Aku ngasih tahu identitas aku bahwa aku di Palembang ngeband, main lagu-lagunya mereka segala, dan mereka respect, mereka welcome gitu di situ. Dan kita akhirnya udah temenan akrab. Akhirnya aku nawarin diri jadi kru, jadi berangkat dari kru. Jadi setiap acara event gigs dia aku bantu gitu kan. Terus akhirnya lama begitu udah kenal,
pada saat mereka butuh gitaris adisional, aku dipanggil, dan akhirnya aku ikut sama mereka sampai akhirnya rekaman album dan jadi gitaris tetap. Jadi prosesnya itu berawal dari fans, naik jadi kawan jadi kru dari adisional baru jadi player. Sebenarnya pengen berawal karir itu bukan dengan mereka sebenarnya. Awalnya itu dengan waktu itu yang aku incar tuh Jamrud sebenarnya. Pada saat itu sebenarnya berharapnya Jamrud ya. Karena gitarisnya ada yang almarhum ya. Iya, betul ya. Betul. Siapa namanya itu. Jadi sebenarnya ke Jamrud karena apa? Karena aku sih bukan cari popularitas atau cari uang ya, tapi aku pengen cari pengalaman gitu. Itu yang aku buat aku pada penting. saat itu ya, pada saat aku itu tuh penting karena kita berkarir ini kan kita kan harus jadi musisi itu yang profesional kan arahnya ke situ. Jadi kita harus punya ilmu. Tapi ternyata jodohnya sama Tengkorak ini. Tapi Tengkorak sih sama bass. Sebenarnya polanya juga sama. Mereka juga punya konsep yang sama, punya manajemen, punya manajer, ya, dan mereka juga profesional. Cuman bedanya di genre kan. Ternyata Tengkorak ini memang lebih cerdas dan lebih keras dibandingin Jamrud. Tapi akhirnya aku falling in love sama Tengkorak malah. Begitu aku gabung sama Tengkorak, aku udah ganti lagi niat untuk pindah ke band lain kayak itu. Nah, jadi ya udah, akhirnya stay di Tengkorak kayak itu. Jadi di akhir 90-an kemudian anak SMA baru merantau nih kan ceritanya ya. Betul. Anjay, lupa matiin. It's okay bro, santai. Inilah hebatnya bakso nih, sip, ya kan? Telepon masuk kan. Oke, tahun 90-an Opik pindah ke Jakarta dari Palembang, kemudian singkat cerita gabung sama Tengkorak, main musik cadas. Jauh dari orang tua baru pertama kali pada saat itu? Enggak. Jadi emang sebelumnya udah di Jakarta. SD SMP itu di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, SD SMP di Jakarta, SMA di Palembang di BW1. Iya. Sama ini ternyata nih alumni nih kami nih. Gua dulu ini termasuk SMP 2 juga kan? Iya. Ternyata SMP 2 kami berdua. SMP 2 terus SMA BW1. Hebat. Tapi yang antik, aku justru tidak tahu ini SMP 2. Gak tahu. Baru ketahuan ya? Iya. Terakhir ini. Oke, ke Jakarta tahun 90-an, kemudian ngeband musiknya kuliah ngeband musiknya cadas. Iya. Terus bandel nggak sih di situ? Bandel nggak sih? Standar lah. Standar bandelnya gimana nih? Bandel budak band lah ya kan, bangun siang, begadang ya kan. Terus apa namanya merokok ya kan, terus rokoknya rokok Aceh itu? Rokok apa namanya waktu itu Sampurna ya, Sampurna. Terus bolos kuliah, nggak pernah kuliah, pokoknya nggak pernah kuliah aku pokoknya. Padahal disuruh kuliah ke Jakarta. Tapi waktu itu sebenarnya tidak langsung sama Tengkorak sih. Sebenarnya melalui proses juga. Ada beberapa band waktu itu. Aku sempat main juga sama Grigel. Ada salah satu band hardcore di kampus aku sama Emil yang sekarang jadi vokalis Gangsta Rasta. Aku sempat ngeband sama dia. Oh iya, sama Emil ya. Terus juga pernah ngeband sama ada band satu tes metal di sana di Jakarta namanya Sarkastik. Ya kan, aku main sama mereka juga. Terus adalah beberapa band sebelum ke Tengkorak itu. Jadi ada beberapa band baru akhirnya ke situ. Ngeband sekarang sama ngeband dulu ada bedanya nggak sih? Dari sisi apa nih? Beda apa dari sisi apanya? Dari sisi apa, suasana, teknologi atau apanya nih? Dari sisi yang pengen lo komentarin. Dari sisi yang komentarin. Kalau dulu itu kan kita kan banyak sih sebenarnya ini klise dan ini banyak diungkapin sama musisi-musisi yang di era itu dia ngerasain main di era sekarang. Memang terbatasnya kan teknologi sebenarnya. Itu yang sangat berpengaruh ya. Sorry, gua potong dikit nih. Di zamannya itu apa gear andalan lo itu gitar Prince sama Metal John pasti ya? Betul gak? Di Palembang tuh susah cari gitar merek lain. Iya, betul ya? Aku ketemu ke Suara Indah, gue ngeliatnya ke Prince lah gitu. Konyoman dulu jual Prince semua dulu. Suara Indah ya? Kenceng tuh Suara Indah tuh. Aku sempet kursus gitar klasik di Suara Indah, tapi tidak selesai, tidak tamat. Karena yang ngajar laki-laki, lu bosan ya? Coba yang ngajar perempuan gitu, lama pasti tamat tuh. Jadi memang kalau gitu Jir ya, kita bicara alat, waktu itu aku
bawa gitar pertama kali ke Jakarta itu. Aku beli gitar dari Rudy, gitaris Palem. Iya, Rudy Wanasri. Kalau gitaris Palem ya kan. Gitarnya itu Aria Pro JS Duo. Aria Pro ya. Iya, gitar Aria Pro. Waktu itu gitar itu bagi aku metal banget karena warnanya hitam kan. Terus udah up down, terus juga pickupnya humbucker yang double. Terus aku seneng tuh sama gitar itu kan. Terus aku ngomong sama bayarin, terus aku bawa ke Jakarta. Nah, ternyata pas sampai di Jakarta ketemu sama kawan-kawan di sana minder. Karena kawan-kawan di sana pakainya Jackson, Ibanez, ya kan, BC Rich, custom segala macam. Akhirnya aku jual, gitar itu aku jual, akhirnya aku menyesuaikan dengan keadaan waktu itu. Aku mulai ngumpulin duit untuk waktu itu aku pakai pertama kali main di Tengkorak itu pakai Ibanez RG. Ibanez RG, pakai gitar itu. Terus akhirnya berevolusi dengan akhirnya aku main, terus dapat ada income, ada duit, aku nabung, mulai ganti-ganti gitar sampai akhirnya aku terakhir pakai Fernandes Flying V. Aku pakai Fernandes. Gila ya. Terus efeknya juga, wah kalau masalah efek memang kan kayak nih. Kita ini kan musisi kan memang harus explore ya dia. Harus kan iya kan update ya. Kita tahu wah ini alat ini coba gitu. Pakai preamp, pakai RP1, aku pakai Pandora Toys. Pernah galau tuh coba tuh. Sampai ya Metal Zone, DOD Death Metal itu aku pakai galau sampai akhirnya ketemu karakter tuh sebenarnya malah di amplifier sebenarnya. Betul. Akhirnya kita balik ke yang original bahwa ternyata distorsi dari Marshall, dari ampli, dari Mesa Boogie segala macam justru malah itu lebih natural dan lebih keren. Iya emang. Akhirnya ke situ justru malah yang lebih seiring perjalanan waktu baru kita kan juga kan baru memahami masalah sound kan. Di awal kita belajar kita belum paham, terus begitu kita sudah tahu oh ternyata sound yang cocok untuk kita. Akhirnya kan balik ke identitas lagi ya. Kita cocok nih sama sound ini nih. Ini nih yang gue banget. Nah, akhirnya kita pakai deh tuh mulai dari situ. Itu sih ceritanya. Jadi ternyata balik lagi bahwa gitar sama lah ya, kembali ke ampli ya sebetulnya. Betul. Ke ampli. Dia lebih ke memang kebutuhan kita ya. Seperti apa musik kita kepengen seperti apa dan biasanya pun kita juga itu terinfluence, tidak serta-merta kita dari kita memang kita pasti terpengaruh dengan siapa yang jadi influence kita pada saat itu gitu. Kalau kayak aku kan waktu itu kan karena mainnya grindcore kan salah satu cabang genre di dalam metal itu namanya grindcore dan itu mereka kebanyakan kan pakai Marshall. GCM gitu kan. ya. 900 ya. Iya betul. Jadi akhirnya kita mencoba untuk eksperimen juga situ pakai coba-coba gonta-ganti tapi ternyata memang cocoknya di situ di amplifier Marshall. Di amplifier. Karena pada saat gigs itu ya lo udah minta amplinya ini ridersnya di situ. Ridersnya ada rider kan. Speknya di situ minta. Beda kalau di sini ya lo harus main dengan apa yang ada kan. Kalau di sini no comment lah. Itu jadi alasan kenapa gua bertahan di digital sampai sekarang. Oh itu. Iya. Alasannya itu. Alasan kenapa gua pakai digital, gua kan pakai POD nih. HD500X karena lu sebagai musisi di sini kan nggak bisa request banyak lah ya. Betul. Pengen amplinya begini, pengen routingnya begini nggak bisa. Pokoknya udah disiapin. Terjawab dari POD itu ya. Iya, karena apa yang gua pengen kan ternyata di stage kan berbeda ya. Iya. Makanya gue harus ngandalin simulasi ampli. Bener. Dan simulasi lain-lainnya yang cocoknya ada di POD. Jadi begitu ketemu ampli apa aja di panggung ya sabodo teuing lah. Gak ada urusan. Yang penting ampli gue direct langsung ke FOH kan selesai. Untuk info pemirsa ngebakso Andi Liso ini walaupun seorang gitaris main Dewa tapi main Lamb of God bisa juga bro. Ngeri. Main Lamb of God bisa ini. Bisa. 30 detik pertama doang. Detik ke 31 udah pegel kan enggak. Berarti gue gak sanggup gini ya. Kita nih beda genre. Tapi kita bisa jalan bareng gitu. Jadi untuk sekarang ini pesan juga sih sebenarnya untuk musisi-musisi yang ada dan aku yakin sudah banyak yang tahu cuman mungkin untuk praktek mungkin masih belum maksimal gitu ya. Jadi artinya kita jangan pernah kita memandang apa ya. Kan banyak orang enggak senang dengan pengkelompokan musik ya. Kategori ini yang ini metal harus sama metal, pop sama pop gitu. Ada yang enggak senang gitu. Tapi pada praktiknya mereka masih memakai itu gitu. Secara teorinya mereka memang
kita tidak boleh, kita harus bergaul tuh bebas. Tapi pada prakteknya masih sama dia, gitu. Iya, Gitu kan. iya. Jadi kita nih harus apa yang kita katakan, apa yang jadi komitmen kita harusnya kita jalanin gitu. Nah, jadi biar kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kayak aku sama Andi ini musisi pop gitu. Genre kita beda banget. Andi Liso Beda banget. dia punya karya, dia punya single, dia sudah sampai ke Malaysia dan aku sangat mengapresiasi itu suatu prestasi yang luar biasa. Apalagi dia kemarin Malaysia bawa nama Palembang, nama Indonesia. Nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Jadi aku pikir musisi-musisi yang berprestasi itu memang harus disupport gitu, karena mereka bukan cuma sekedar main untuk diri mereka, tapi mereka sudah berpikir secara global. Mereka pengen ada satu misi yang mereka bawa, apalagi kayak kemarin Andi di Malaysia, ya dia bawa nama Indonesia, bawa nama Palembang, dan itu sangat suatu hal yang sangat membanggakan. Jadi ya kita open mind lah, kita harus buka mindset kita bahwa musisi-musisi seperti ini, ya kan. Aku pernah ngomong kan di Palembang itu Andi Liso, terus ada Mats, ya kan. Mats Mad gila After juga the Storm, tuh. Mad After the Storm tuh gila juga. Ada Hutan Tropis. Terus ada Kak Kamsul yang sudah mendunia. Iya, ya sama dengan Yasaman ya. Kan luar biasa itu. Banget, itu banget. satu hal yang membanggakan untuk kita gitu, karena mereka musisi tapi mereka bisa bawa nama kota kelahiran gitu. Jadi mereka bisa membanggakan untuk dari segi prestasi dari seni dunia musik gitu kan. Terus juga ada di lagi di band yang sempat naik, tapi mungkin karena bandnya bubar, vakum, akhirnya band itu sudah tidak terdengar lagi, namanya Semak Belukar. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita ini tegak dewek, berdiri dewek, bagus dewek, besar dewek, hebat dewek, jangan gitu. Yes. Kita ada yang di sekeliling kita yang menyebabkan kita jadi kayak itu. Iya, dan betul, itu jangan betul. kita lupa Betul. kayak contoh misalnya nih. Betul. Kita harus ingat nih, kayak kita bicara ini konteksnya Palembang ya. Kayak dulu ada Golden Wing. Ya, terus ada apa namanya? Bella Sari. Bella Sari itu punya album major loh. Iya. Hebat itu gitu. Di Ardil yang Palembang ya, di Iya, Ardil waktu itu. Terus juga ada Songket. Yes. Sudah waktu sign kontrak sama CP Production ya, sama Tante Wijaya. Itu tontonan gue zaman SMA juga itu. Jadi Steel Warrior itu, dan ada band-band lain yang mereka sudah punya karya tapi mungkin belum sempat direkam, kayak 12 Dewi, terus ada Metalator, terus ada banyak lah, ada band, apalagi kalau band-band indie yang ada di Palembang mereka rata-rata sudah punya rilisan ya, kayak Rongsokan, terus ada Auman, Detention, dan ya, terus ada apa namanya Hold It Down, ada Kandala, wah banyak nih, Trendy Reject, Discosit, banyak. Jadi mereka ini sebenarnya memang produktif dan kreatif karena mereka berpikir, ya aku ini musisi, aku harus bertanggung jawab dengan profesi aku. Kita juga harus bisa punya kontribusi dengan kan kita sekarang bagus nih, kita udah ada mulai bangkit lagi nih, ada Gong Sriwijaya, ada Dewan Kesenian, kan bakal ada pemilihan ketua yang baru, terus juga ada komunitas kawan lamo, ada DP, drummer, gitaris, IBF, wah banyak. Nah ini aku pikir satu hal yang bagus nih, indikasi bagus. Mudah-mudahan dengan adanya mereka uang ini, musik kita jadi kayak bisa lebih maju Palembang. Harus jadi memang nggak bisa berdiri sendiri, kecuali memang ada satu momen mungkin bangun tidur pagi kadang-kadang berdiri sendiri memang. Oh itu apa tuh? Gue ngomong apa sih sebenarnya? ya artinya kita sebenarnya dalam hal apapun lah ya, seluruh hal. Tapi khususon karena kita bicara soal musik, bahwa kekompakan semua elemen itu penting, sangat penting. Karena nanti apa ya, maksudnya kita tuh harus menjadi bagian dari berkontribusi terhadap kesuksesan seseorang tuh perlu loh. Iya, perlu loh. Benar. Dan ketika ada orang lain duluan yang naik, ya kalau gue pikir udah waktunya dia gitu. Dan gue bisa nolong tuh something banget. Iya. Jadi nggak perlu. Aduh deh, kalau dia yang naik duluan, lu udah pikirannya udah jelek duluan kan. Ntar lupa sama kita, ntar apa, ntar gini, ntar gitu. Akhirnya nggak mau nolong. Benar. Padahal pemikiran seperti itu kan adalah magnet. Nanti begitu dia di posisi yang sama, orang juga nggak mau nolong. Benar. Betul ya? Betul. Kenapa aku hijrah waktu itu dari Palembang? Gue lupa. Iya kan? Aku kan terus tamat SMA terus kenapa harus ke Jakarta? Kenapa harus ke Jakarta kan? Karena emang waktu itu kan aku niatnya kan emang serius pengen ngeband. Niatnya serius pengen ngeband. Pengen rekaman segala macam. Terus aku pikir Palembang waktu itu di saat itu di tahun itu 98 ya, terakhir aku di Palembang itu 97 98, untuk mencapai ke posisi itu, ke step itu kayaknya
tidak mendukung fasilitasnya. Iya, fasilitas terus tidak mendukung. Terus juga ya studio rekaman, label itu Iya, kan iya, seluruhnya iya. kan Semuanya fasilitas terpusat ada di Jakarta ya saat itu kan. ya. Jadi aku pikir untuk bisa sampai ke karir ke situ aku harus pindah gitu. Tapi memang di saat itu juga memang persaingan kurang sehat, memang ada semacam jadi penasaran. ada semacam kompetisi yang sifatnya jadi akhirnya mengarah ke negatif. Tapi itu jadi cambuk sebenarnya untuk aku, untuk akhirnya aku bisa membuktikan gitu kan ke mereka bahwa aku bisa gitu, nah, untuk bisa menjadi apa yang aku pengen ke gitu. Jadi begitu aku pindah ke Jakarta, ya ternyata emang bener karir aku memang aku bisa berkarir di sana. Iya. Gitu. Dan ternyata lagi yang sangat mengejutkan itu, surprise di sana, di Jakarta itu ternyata Berbeda banget ya. Berbeda dan mudah sebenarnya dengan mereka ini. Musisi-musisi di sana tuh lebih open mind, mereka lebih dewasa, lebih bijak. Jadi kita tuh kalau kita bisa bergaul, kita bisa bawa diri, kita bisa menempatkan diri, bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk mereka orang, maka skill tuh nomor sekian. Nah, itu yang aku waktu itu, di saat itu aku sempat jadi bingung. Kok aku pikir kalau Jakarta, skill harus nomor 1 kan, harus hebat, harus ini. Ternyata tidak. Ternyata kalau kita bisa asik sama mereka, skill nomor sekian gitu. Itu bisa dibenahin, artinya skill tuh bisa dipelajarin, bisa disusul lah kayak itu kan. Tapi kalau attitude tidak bisa, ternyata agak sulit. Nah, ini pelajaran penting untuk aku bahwa ternyata attitude itu sangat besar pengaruh dengan karir kita. Bukan skill malah gitu. Jadi akhirnya aku jadi satu pelajaran untuk aku, pembelajaran bahwa ya kalau bahasa musiknya kan attitude, tapi kalau bahasa kitanya kan akhlak gitu, moral, etika gitu kan. Ternyata itu sangat penting gitu. Itu sangat besar pengaruhnya, sehingga itu yang akan jadi malah menjadi penentu dari karir kita. Karir kita nak cemerlang atau tidak, nak naik atau tidak, nak bagus atau tidak, justru malah dari attitude dulu nomor 1. Dari attitude dulu nomor 1. Iya, dari attitude. Dengan adanya attitude yang baik, maka kita akan punya link atau hubungan yang baik dengan uang. Kalau link hubungan kita sudah baik sama uang, maka akan mudah kita diterima sama uang, atau uang juga akan ingat sama kita pada saat mereka butuh, mereka perlu. Ajak dia itu. Yuk, lemak tuh uangnya asik. Nah, lemak dulu bukan main gitarnya bagus, bukan. Lemak tuh uangnya, ajak dia gitu. Nah, baru akhirnya kita dipakai. Dan saya sendiri membuktikan, terus terang perjalanan Andi Liso itu bukan karena skill kalau menurut saya. Saya ini lo tau lah ya, skill gue pas-pasan gitu. Tapi bener-bener karena attitude. Ini aku senang. Musisi itu harus rendah hati memang. Jadi ini hebat, ini hebat ini sebenarnya. Tapi dia bisa rendah hati, itu yang aku senang. Musisi itu harus rendah hati, band itu harus rendah hati, biar bisa diterima di seluruh kalangan. Lanjut. Iya betul. Kan balik ke mindset lah ya. Buat gue sih musik itu bagian untuk belajar. Bagian dari proses belajar. Dan ketika kita bikin karya bagus, kan bagus menurut kita. Nah, benar. Kan bagus menurut kita. Gitu ya. Belum tentu menurut doang ya. Belum tentu orang. Jadi ketika kita ketemu, ada yang lebih bagus lagi ternyata. Dan bisa jadi bahan belajar. Jadi bahan pembelajaran kita. Sehingga menurutku aku did my best, tapi masih perlu banyak belajar. Pastilah, belajar nggak pernah berhenti ya. Nah, terlepas dari itu, dan saya adalah orang yang bisa mengkonfirmasi bahwa attitude itu ternyata membuka link sangat banyak. Setuju. Sangat banyak sekali. Setuju. Ya, saya dengan beberapa produser di Jakarta bisa membangun hubungan baik dan komunikasi karena attitude. Karena attitude gitu. Benar kan? Berarti kan aku karena attitude. karena kayaknya di mata mereka saya ini orang yang cukup menyenangkan gitu ya. Friendly ya. Iya. Dan akhirnya teman-teman itu pengen respect. Mereka respect sama kita. Apa yang jadi kekurangan kita, mereka mau support. Simpatik mereka ya, benar. Jadi yang dibahas ini ya balik ke situ lah ya. Iya, benar. Nah, mungkin ada orang yang sulit untuk menerima itu, balik ke niatnya sih. Balik ke niat. Kalau gue terus terang sama kayak Opik, bahwa bermusik ini
bagian dari berkesenian lah ya. Bagian dari Bukan mau jadi selebriti Bukan, atau bukan, apapun. Bukan. Itu bonus lah. Bonus itu, lah. Itu bonus. Kita cuma niatnya pengen berkarya kan. Betul, Kan betul. kita musisi. Iya. Musik ya. Tujuan kita pemusik itu berkarya. Jadi kita sampai kayak kalau kita merit, tujuan kita merit itu ya salah satu punya anak. Iyalah, kan? kalau ya gitu merit enggak punya anak ya mandul. Mandul. Tapi ada masalah Mas. Lu ngaku musisi tapi nggak punya karya, mandul gitu. Kira-kira kayak itulah. Iya, tapi bukan merendahkan ya. enggak. Bukan bermaksud untuk merendahkan musisi di Palembang yang belum punya karya, bukan. Ini maksudnya bukan itu, tapi maksudnya emang Memotivasi kita aja sih, untuk motivasi aja kawan-kawan, sih. Ayo kita berkarya, kita kita bikin karya, terus kita bersinergi dengan band-band lain, Iya. kita kerjasama, kita jalin hubungan sama kawan-kawan dan saling support, saling dukung, sehingga ya ini sudah ada contohnya di Pulau Jawa tuh kayak itu gitu. Betul, Dari itu betul. berhasil, ngapa Betul, kita tidak adopsi? betul. Lu bilang tadi Palembang kayaknya kurang kondusif kalau mau serius. Iya. Iya, memang harus keluar karena industrinya nggak di sini Iya, ya. benar. Dan juga jadi pertanyaan besar juga kenapa musisi Palembang nyemplung di industri dikit banget ya. Nah, itu Jadi juga. pertanyaan juga nih, ini faktor X-nya apa nih? Ya. Karya beberapa band-band yang gue denger karyanya bagus-bagus kok. Bersaing. Skill bagus. Gila, anjay. Skill. Budak Palembang gila skillnya gitu. Jadi apa masalahnya sebenarnya? Yeah. Itu yang kita juga ya kita udah agak berburuk sangka sih ya. Kita cuman berpikir secara normalnya mereka musisi, mereka punya skill, mereka mumpuni, memadai. Kenapa mereka tidak bisa bikin karya gitu? Oke, bisa bikin karya, ngapa tidak direkam? Kalau sudah direkam, ngapa tidak dirilis? Gitu. Iya. Kalau sudah dirilis, ya ngapa tidak eksis? Nah, itu yang Pembelajarannya Iya, ya. pembelajaran kenapa tidak kayak kan sudah ada contoh sebenarnya kayak Golden Wing, Songket. terus Iya, Golden Wing, Palem Songket. tuh indie label loh. Palem juga, Palem tuh. Palem tuh ada kan? album, Palem ada album. Iya, makanya Metalator, 12 Dewi, terus Bella Sari tadi kan dia itu kan Steel Warrior. Itu kan contoh bahwa mereka pun masih eksis sampai sekarang gitu. Musisi-musisi itu masih main sampai sekarang. Nah, kenapa tidak kita contoh mereka gitu kan? Jadi memang mungkin untuk masalah influence atau contoh ya mungkin kita di sini kekurangan itu tadi. Iya, Kekurangan contoh dan mungkin tidak adanya duplikasi ke kawan-kawan sehingga akhirnya pola yang tercipta itu ya polanya Gitu-gitu bukan- terus. Ya, polanya tuh lebih kepada mungkin sekedar main atau mengekspresikan diri di panggung atau cuma sekedar ngejob atau ngisi-ngisi satu event, satu acara. Jadi akhirnya terjebak tadi. Tadi yang ngomong akhirnya terjebaknya di situ. Tidak ada yang mengkritisi permasalahan karya ini ke mereka gitu. Iya. Atau juga kalau aku sih berbaik sangkunya sih kayak itu, terlepas dari masalah mungkin dia apakah mereka punya karya atau tidak, atau mereka bisa bikin karya atau tidak, ataukah mereka bisa bikin karya yang berkualitas atau tidak, ya itu terserah balik ke personalnya gitu. Ya udah, pokoknya berkarya itu enggak peleng aja deh. Iya. Gak usah pikirin nih laku nggak ya gitu ya. Enak nggak ya berkarya, proses berkarya itu jujur aja. Iya. Jujur aja dan memang dari sekian banyak lagu nggak semuanya bagus kok. Betul. Gue punya lagu puluhan, terus gue review ulang nggak semuanya layak gitu kan. iya. Tapi itu memang harus begitu, nggak mungkin kan lu tiba-tiba bikin lagu langsung langsung hits, Sekarang nggak masih mungkin. bagus, langsung meledak gitu kan. Iya, lagu yang lu denger di medsos itu ada yang booming viral. Mungkin itu lagu ke 200 sekian yang dia buat. Tapi akhirnya yang rilis yang itu, betul nggak? Iya kan? Ya ada proses belajarnya bikin itu gitu. Ya pokoknya lu bikin aja karya. Itu mungkin penyakitnya tadi. Udah agak sabar tuh mungkin. Ya, nggak mau sabar. Ya, instan ya, pengen cepet, pengen ya langsung booming, pengen langsung viral segala macam ya. Iya, itu mungkin terjebaknya frame-nya bukan sebagai insan seni ya. Ya, benar. Kalau kita jadi insan seni ya nikmatin aja. Lo kalau mau duit ya kerja gitu. Kan simple. Mau duit kerja. Jangan MC ya, MC. Iya, kayak gue nge-MC nih. MC. Lu mau duit kerja. Ya kalau bermusik biar lebih jujur ya menurutku sih begitu. Menurutku begitu. Iya. Ya cari karena bermusik juga perlu modal nggak sedikit, Bro. Oh, gitu asli, ya, nggak asli. sedikit. Ya, emang
kalau kita balik ke prinsip ekonomi, aku waktu itu pada saat aku manggung, aku buka-bukaan. Aku waktu itu main di Tengkorak itu jutaan ya, dapat gaji per bulan gitu ya, dari adisional dan dari player. Nah, duit yang aku dapat itu aku investasiin ke produk gitu, ke gitar, ke efek, ke amplifier, ke kostum. Aku beli kostum panggung, beli baju yang layak untuk aku tampil perform, aku beli sepatu. Ya kan, aku beli sarana prasarana untuk menunjang karir aku. Pijet juga nggak? Pijet sekali-sekali. Pijat apa namanya? Pijat basah. Pijat basah. Bekam. Iya, bekam. Maksudnya bekam. Keluar tuh dari band itu kan tahun 2002 tuh, keluar dari Tengkorak itu keluar karena waktu itu aku punya orang tua kan sudah sakit-sakit. Jadi aku disuruh balik karena ada satu usaha keluarga yang tidak ada yang handle. Jadi aku disuruh handle usaha itu. Jadi balik ke Palembang. Jadi akhirnya aku pindah. Karena itu ya. Itu pas begitu album rilis, terus kami nak tour. Waktu itu kami nak tour ke 5 kota di Jawa. Terus abis bikin video klip, nak tour, aku mundur. Abis itu kembali ke Palembang. Cuman dasar karena memang kita ini memang jiwanya di situ ya. Di seni musik. Jadi akhirnya bikin band lagi di sini di Palembang. Akhirnya aku bikin band, cover lagu-lagu Metallica, namanya Inferno, nama bandnya waktu itu kan. Terus ada lagu-lagunya System of Down, Outside, terus ada lagi apa macam-macam lah. Inferno berarti sama Lek Mawan ya? Iya, sama Mawan. Aku sama Mawan tuh, bareng sama Mawan itu kami main lagu-lagu khusus Metallica ya, karena kita emang sama-sama senang Metallica. Pokoknya main apa yang kamu seneng lah sudah. Nggak usah kamu pikir masalah populernya, uang, duitnya, terus segala macam. Pokoknya kamu cukup main apa yang kamu seneng. Have fun aja. Having fun. Terus jangan ada beban. Kalau kita pengen maju, kuncinya aku jengok dari musisi-musisi yang ada di luar Palembang, di Jawa, Indonesia, attitude, dan kita harus sama-sama saling menghormati dan saling menghargai. Betul, Pak. Betul. Nah, kalau kita sudah ada pegang itu sesama kita, ya jangan dari sisi kita nyoba ya kan, kita sudah menghargai wong nih, tapi dia tidak ada menghargai kita, ya tidak jalan juga. Jadi kita menghargai dia juga harus menghargai kita. Nah, di situ baru kita bisa kita baru bisa jalan bareng gitu. Kita baru bisa jadi komunitas yang besar. Karena apa? Jadi ceritanya setelah pulang ke Palembang, Tengkorak 2002 balik. Masih main musik kan? Masih main musik. Sekarang project lu apa nih? Kalau untuk sekarang ini aku ada bawa nih beberapa CD-nya. Ini album Rongsokan yang pertama. Ini apa nih project sekarang? Itu yang lama itu 2008 itu. Sorry, gua buka nih. Ini ada beberapa ini. Ini Rongsokan orang berapa sih isinya sebenarnya? Sebandnya berlima itu. Ada orang 5. Ini yang kami ikut kompilasi nih, kompilasi Indo Grind namanya, kompilasi grindcore Indonesia, dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, ini Bali, ya kan. Terus ada lagi ini tribute Extreme Decay, salah satu band grindcore dari Malang. Kita juga melok kompilasi, ikutan support mereka. Terus juga ini album pertama kami, Rongsokan, Kawan Lawan kita lalu. Ini tahun 2009 nih, Di. Ini 2009 dan ini sekarang 2019, 10 tahun kami tidur. Nah, ini 2019 ini rencana pengen rilis lagi ya. Nah, ini NIP, Nobody Is Perfect. Ini salah satu band hip metal yang pernah aku pegang, pernah aku bina. Jadi maksudnya diproduserin gitu ya? Iya, diproduserin sama kami sama-sama. Dan ini aku sama Uso ini. Band supporter SFC Ultras. Kacau Balau, sehubungan dengan keluarnya si Manis dan koalisi bla 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 gitu dah gitu ya. Berapa lagu nih? Banyak tuh, ada berapa lagu. Kusoy nyanyi gimana aja nih? Seluruh ya. Hampir seluruh lagu. Anjay Soy, ini nomor 5 ini ngeri banget, judulnya kocek palanya. Jadi ampun deh. Ya, jadi ya inilah kita musisi. Yes. Nah, inilah tugas kita bikin karya, kita mengekspresikan apa yang kita rasakan, ya kan. Nah, jadi biar kawan-kawan juga ini sebenarnya arsip, ini sebenarnya dokumentasi nih. Makanya kita pada saat kayak sekarang nih, kita kayak Golden Wing ya, Steel Warrior, kita tidak kesusahan mencari materi mereka karena mereka memang sudah rilis dalam bentuk. Nah, band-band lain di zaman itu yang memang mereka juga punya satu angkatan itu, terus mereka mungkin belum sempat merekam karya mereka. Pada saat kita pengen cover atau kita pengen tribute lagu-lagu mereka, kita agak kesulitan mencarinya karena mereka tidak. Makanya dengan ada yang kayak ini kan bisa jadi arsip, jadi dokumentasi.
dokumentasi untuk kita, untuk regenerasi kita ke depan. Pada saat kita nanti mereka pengen tahu seperti apa sejarah permusikan di Palembang, kita ada karya yang mereka bisa dengar, bisa oh ini dulu ada ini loh. Kita yang pertama sudah ada namanya Andi Liso yang sudah bawain Dewa dulunya gitu. Nah, itu kan jadi satu pembuktian yang konkret, yang otentik, bukti bahwa memang kita itu memang pernah ada gitu dan pernah eksis di sini dan sudah memberikan kontribusi untuk permusikan di sini. Jadi bukan cuma kembali ke bahwa rilisan fisik itu penting. Iya. Rilisan fisik penting banget. Benar. Sebagai bentuk dokumentasi. Jadi biar kita tidak susah nyari karya wong itu kan. Karena aku juga sempat mengalami juga kemarin agak kesulitan waktu pengen cover lagu-lagunya Metalator, salah satu band legend, band metal Palembang gitu kan. Senior aku. Ya agak kesulitan nyari materinya. Devri ya? Iya, Devri, Kak Devri ya. Nah, agak kesulitan kan nyari rilisannya tuh di mana gitu kan. Iya. Beliau sendiri mungkin kayaknya udah ada punya gitu. Mereka udah pegang. Jadi akhirnya ya jadi aku bawain. Nah, itu kan akhirnya kan jadi untuk contoh untuk generasi ke depan. Ya kayak mana aku nak cerita gitu. Wah, aku nih punya musisi loh. Aku punya senior bukan musisi. Aku punya senior musisi Metalator namanya. Mana Kak? Mana jingok Kak? Itunya karyanya. Kasetnya CD udah kati misalnya, aku harus ngomong kayak mana sama mereka. Iya. Ya itu jadi makanya kalau begitu kita adu karya kayak Andi Liso ini kan dia punya karya dan kan, nah ini yang kita harapkan lagi ke depannya akan menginspirasi regenerasi kita yang ke depan untuk jadi ya dia akan jingok gitu. Ini jadi barometer. Oh Andi Liso sampai ke Malaysia, itu juga harus kayak itu. Nah itu kan jadi akhirnya kan jadi apa namanya jadi apa polanya jadi bagus gitu untuk dengan catatan tapi disikapi positif ya. Dengan kalau istilah itu ya. Yang lu bilang ini kalau istilah sekarang disebut influencer. Ya, Influencer. Jadi kita menginspirasi orang lain. Menginspirasi orang lain untuk berbuat sama seperti apa yang kita lakukan dan kita berharap mereka juga bisa lebih baik dari kita gitu. Lebih berhasil dari kita, lebih sukses dari kita. Jadi gini sih, bahwa ya udahlah pokoknya lu ketika berkarya, lu sebagai musisi lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang musisi. Yes. Tanpa berpikir macam-macam. Gue berkarya, oke. Habis berkarya selanjutnya karya mesti gimana ya? Oh, mesti dirilis. Oke, rilis ini stepnya seperti apa ya? Terus kalau sudah rilis, biar orang kenal karya kita harus dipromoin. Promoin itu caranya gimana ya? Ya udah lu lakukan tanggung jawab lu sebagai seorang musisi, tanggung jawabmu sebagai musisi. Bertanggung jawab. Iya, kalaupun nanti karya itu bisa menghidupkan kita dan viral. Why not? Dan itu bonus, bro. Iya, dan itu bonus, bro. Dan berkat berpikir seperti itu, gue lebih lempeng bikin karya. Gak ada beban. Lebih tulus ya. Tulus karena gue nggak berharap. Gak ada kepentingan apa. Berharap wajar, tapi sudahnya let go aja. Nggak terbebani. Wah, gue mudah-mudahan bisa gini ya. Ya udah let go aja. Terus gue kerjain aja terus gitu. Nggak berpikir banyak ya kalau misalnya. Wah nanti belum apa-apa, nanti view YouTube-nya 100 juta, duitnya sekian gitu. Iya, manggung nih udah dibayar 3 digit nih gitu ya. Off air sehari, gue panjang gitu kan. Iya belum tentu kejadian. Terus gara-gara khayalan itu udah terbuai kan? Iya benar. Ya kalau gue sih realistis aja loh. Kalau untuk saat ini mau cari makan ya kerja. Iya, ada sesuatu yang kita lakukan gitu kan. Ya apa aja deh. Ya jual diri. Jual diri. Enggak bercanda kok. Jual suara lah maksudnya gitu. Iya betul ya. Benar. Itu benar. Aku memang keturunan India itu kan. Aku keluarga India. Kakek moyang aku memang dari sana. Tapi aku kan lahir besar di sini. Sekolah di sini. Nganten sama sini ya kan. Pegawai di sini, nyari duit di sini. Jadi apa yang kita bisa unjuk nih untuk Palembang? Betul. Kita harus berpikirnya saya itu harus. Ini kota tercinta kita nih. Apa yang kita bisa perbuat? Kita jangan selalu menuntut. Kok sama ya? Jangan selalu menuntut. Palembang nih apa yang pacak unjuk? Apa yang Palembang unjuk sama kami gitu? Jangan. Betul. Apa yang kita bisa unjuk Palembang gitu? Dan ini apa? Kok bisa sama ya? Nah ini tidak sengaja betul. Ini bukan direkayasa ya. Betul. Nggak direkayasa. 2017 aku bikin karya judulnya Mahar. Yang terinspirasi dari budaya songket Palembang. Kain khas Palembang. Songket itu sering dijadiin mahar pernikahan ya. Iya. Sebenarnya basicnya saya bikin itu adalah sama mikirnya. Visi misinya ke situ ya, udah. Mikirnya ada satu momen apa yang bisa gue buat untuk Palembang ya sebagai musisi. Iya, benar. Dan itu jujur. Harus bermusik dengan jujur aja.
Harus bermusik dengan jujur. Harus bermusik dengan jujur. Kemudian mikir-mikir pengen jadi artis besar, selebriti, pengen karya. Ketinggian, men. Iya. Akhirnya gue lebih berpikir, realistis ya. Iya, jadi betul. Lebih realistis. Akhirnya entah kenapa gue berpikir lebih realistis aja. Gue mau berkarya untuk kampung gue deh. Gue sudah ngambil banyak dari Palembang. Terus gue sebagai musisi apa nih yang bisa gue buat untuk Palembang? Dan betul. Dan itu bukan direkayasa, itu adalah pikiran pertamaku ketika aku mau buat mahar. Mahar itu belum muncul. Belum muncul waktu itu. Jadi tapi frame berpikirnya adalah I wanna make something for Palembang. Sebagai bentuk lo gini, gue bermusik kemarin nggak dapat apa-apa bro. Kepuasan pun nggak dapat gitu. Jadi buang semua. Nah sekarang gue pengen bermusik dengan tulus, gue pengen mengabdi dengan musikku. Akhirnya bikin mahar. Bikin mahar itu muncullah, singkat cerita muncullah ide songket itu ya. Oke. Itu salah satu yang ini jadi inspirasi gue tuh adalah ke arah situ adalah Jimmy Hutan Tropis. Iya. Jimmy ya. Jimmy. Jadi awalnya dari itu ya, dari gerakan dia ya, dari gerakan dia yang menurutku lagu-lagu Hutan Tropis jujur. Jujur banget. Keren. Mesti dengerin kalian Hutan Tropis. Aku cerita dikit. Cerita dari ini Sepultura. Jadi Sepultura itu waktu di awal dia berkarir kan dia kan bawa nama masih belum punya identitas. Nah begitu dia udah masuk album kesekian, dia berpikir kami ini dari Brazil ini punya ciri khas, punya identitas. Jadi akhirnya mereka pakai tuh di album CLCD, di album Rose Bloody Roots, mereka mulai explore main alat-alat Brazil. Etnik ya. Mereka pakai, terus mereka ngajak komunitas permain perkusi, kan Brazil kan top perkusi gitu kan. Terus akhirnya mereka kolaborasi, akhirnya banyak tuh mereka kerjasama dengan banyak pihak gitu. Sehingga mereka akhirnya punya identitas sendiri yang akhirnya begitu mereka kemana-mana mereka bawa nama Brazil, sampai gitarnya itu di airbrush gitar bendera Brazil kan, si Max itu vokalisnya. Terus dia kalau manggung bawain lagu-lagu band Brazil, lagu-lagu band Brazil itu lagu-lagu dari Brazil yang tidak populer itu dibawain mereka sehingga jadi populer di dunia. Padahal lagu Brazil itu nggak ada yang tahu, cuma ngomong Brazil yang tahu gitu, kayak Chico Science. Terus dia ada bawa macam-macam musisi-musisi Brazil yang ada di era saat itu, dia bawa sampai akhirnya lagu itu mendunia, jadi viral. Sampai akhirnya ngomong, oh ini lagunya siapa ya? Termasuk aku pribadi, aku penasaran, ini Sepultura nih main lagu siapa ini? Ini bukan lagu dia nih. Pas aku bilang, musisi Brazil. Akhirnya aku kenal dari Sepultura. Nah itu yang aku pengen gitu loh. Itu makanya termasuk kayak lagu Mahar ini kan sejarah terbentuknya kan itu. Jadi kita terinspirasi dari kayak Andi kan dari Hutan Tropis misalnya kayak itu kan. Nah ini kan positif, bagus ya. Karena apa? Karena begitu kita sudah melalui fase yang tadi, yang kita cerita tadi, fase-fase di awal kita masih yang pengen ini, pengen itu, banyak prosesnya gitu lah, banyak hayal segala macam itu, sampai akhirnya kita ketemu di satu titik, kayaknya tidak bisa dipakai lagi ini. Aku harus pakai, aku harus cari format baru. Karena apa? Karena memang di saat umur kita sudah mulai menua, enggak sih, mulai bertambah. Kalau gua bilang sih setengah matang aja. Setengah matang. Sisi kompetisi kita semakin terkikis, semakin berkurang. Iya, benar. Jadi kita tuh sudah tidak pengen lagi namanya bersaing, berkompetisi dengan band, dengan musisi. Kita malah justru pengennya kita say hello, kita bergandengan tangan lah. Kita sudah arahnya ke situ gitu. Dan gue membuktikan dengan mengcover beberapa lagu-lagu band Palembang. Nah, gue lakukan. Itu kan contohnya kan. Nah, itu contoh. Lakukan. Terus terang bahkan mungkin ya. Bukan mungkin sih, fakta. Ada beberapa lagu yang gue cover sebenarnya gue nggak terlalu suka. Ini bukan gue banget. Tapi tetap gue cover. Karena kenapa? Karena gue menyadari betul bahwa kita harus begitu bro, harus saling support. Lagunya gue nggak suka, tapi gimana caranya gue bikin menjadi something yang menarik lah. Yang akhirnya gue bisa nyanyiinnya dengan enjoy, walaupun cuma 1 menit cover di Instagram. Dan saya melakukan itu, saya mengcover lagu band lain in the sake of saya mensupport kamu. Dan itu bentuk nyata. Jadi bentuk nyata. Jadi jangan cuma sekedar slogan support tapi lip service. Jangan. Maksud aku kita sekarang fasenya bukan kayak itu lagi untuk uang-uang yang kayak kita nih, ya kan.
itu sudah lewat era masa di mana kita aku support kok, aku dukung. Kita pengen bukti nyata gitu. Dan ketika kalau gue gini nih, ada yang misalnya support bro, support karya gue langsung tanya balik, gue bisa supportnya dalam bentuk apa? Nah, ya. Tanya balik. Ada yang jawab, tolong supportnya tolong subscribe aja channel YouTube. Anjay, itu mudah banget, nggak keluar modal tau, kecuali lu miskin banget nggak punya kuota gitu, jangan tinggal nyalain YouTube channel dia apa, lu subscribe aja gitu kan. Satu itu, kedua ada juga yang bang tolong di cover dong lagu gua cover. Itu kan berarti kan SP4 lagu lu udah gua cover. SP4 ya? Iya, SP4 gua cover. Ya. Sebenarnya lagunya gua jujur aja ya, gua nggak suka lagunya sebenarnya. Tapi gua cari cara gimana lagunya biar enak gua nyanyiin. Nah, aku pikir ini hal-hal kayak ini perlu diperhatiin. Oke. Perlu diperhatiin kenapa? Ini contoh barang lah ya, contoh barang lah ya. SP4 gue mesti jujur lagunya gue nggak suka. Gue suka. Tapi kenapa tetap aku nyanyiin, kenapa aku cover? Karena aku sangat menghargai jeripaya mereka. Produksi lagu itu nggak gampang. Jadi kalau lu nggak suka sesuatu, nggak suka lagunya orang lain, minimal lu rubah pikiran, gue harus menghargai mereka bro, teman seprofesi, dan ini adalah teman-teman gue. Kalau lu masih nggak bisa juga menghargai jeripaya mereka, nggak usah didengar. Betul. Selesai, lu ganti yang lain. Jangan sampai lu sudah nggak suka, nggak menghargai, terus ngata-ngatain lagi. Di belakang lagi. Ya di belakang, di depan ya brengsek banget tuh, brengsek. Iya, karena produksi nggak gampang. Gue bikin mahar tuh nggak gampang banget bro. Ada survei yang harus gue jalanin selama 1 bulan. Terus datang ke tempat beberapa toko songket, ngobrol-ngobrol proses pembuatan songket based gimana. On data ya. Based on data, survei. Survei based on experience. Jadi gue membuat sesuatu itu memang ada dasarnya, nggak menghayal. Karena gue mau bikin karya yang punya value, punya nilai. Bukan mau bikin karya yang bisa dijual, punya harga, pengen jadi selebriti, nggak begitu. Mahar nggak begitu. Mahar nggak begitu. Bukan lagu yang seperti itu. Makanya ketika ada salah satu orang yang dengar mahar terus tanpa bertanya lagi konsep mahar itu bagaimana, terus ngomong gini, bro lagu lu kurang enak mahar. Lagu yang enak itu adalah lagu yang bisa dinyanyiin anak kecil. Gue diem aja dulu. Sumpah gue diem dulu. Iya. Wah, ini analisa super banget ya. Tanpa bertanya dulu konsepnya seperti apa, tanpa bertanya maksud apa, langsung menganalisa dan langsung menjudge gitu. Kalau yang nanya Ari Lasso udah apa dia? Ya, enggak apa-apa. Kalau ya orang selevel Ari Lasso atau siapapun yang punya karya yang dan aku pun yakin mereka tidak bakal bertanya dengan nada seperti sinis itu. Tidak mungkin. Karena mereka musisi-musisi yang sudah profesional itu, ya mereka tidak mudah menjudge, tidak mudah memvonis, karena mereka tahu proses produksi satu karya itu bukan hal yang mudah, berdarah-darah kayak itu. Nah, mahar itu melibatkan banyak orang proses produksinya. Gua nggak one man show. Jadi artinya memang digarap secara serius kan. Digarap secara serius. Konsep dan memang pengen bertujuan memang akhirnya menghasilkan musik yang berkualitas kayak iya, punya value lah ya. Punya value kan, ya. Tadi kan, iya, gitu kan. Jadi mengerjakannya keroyokan dan gua keluar duit pribadi, dikerjakan beberapa orang rame-rame dan sampai pada akhirnya ya what the fucking ever people say, lagu itu menjadi juara di Malaysia. Lu mau ngomong apa gitu kan? Jadi juara 3, gue wakil Indonesia sendirian gitu. Dan lucunya orang di sana itu yang bukan lucu, buat bagi saya sih miris. Orang di sana jauh lebih menghargai karyanya Andi Liso gitu. Miris ya? Miris gue. Miris banget. Ya, gitu ya? Miris banget. Pada saat grand final saya merasa diperlakukan sangat istimewa. Karena saya punya karya mahar itu gitu. Yang mengangkat value daerah gitu kan. Wah, kok orang luar lebih ini ya. Karena gitu. Mereka bisa menghargai orang lain. Yes. Jadi buat teman-teman yang sedang berkarya, ya gitu. Ketika ada karya orang lain, kalau lu nggak suka, ya minimal dihargai lah. Kalau nggak bisa menghargai, nggak usah didengar dan nggak usah dibacotin. Iya, betul. Udah, karena bikin karya itu susah. Kalau memang pengennya kayak gitu, Mekris itu bikin karya dong. Iya, tunjukkan gitu. Jadi kompetisi itu seperti itu. Kalau ada yang bilang Andi Liso lagunya Mahare kurang bagus, ya bikin yang lebih bagus.
gitu loh. Tunjukin gitu Iya. ke kita bahwa kalian bisa punya karya yang lebih bagus, dan itu satu hal yang yang positif gitu kan. Jadi artinya kita kan berlomba-lomba di dalam mempunyai karya ini. Gue nggak apa-apa Iya. setiap musisi siapapun itu, saya yakin tidak akan berkeberatan ketika orang mengkritik atau memberi saran terhadap karyanya. Iya. But orang yang memberi kritik dan saran itu orang yang punya kapasitas. Yes. Dan saya atau siapapun bisa belajar dari omongannya. Dan ada kriteria juga ya, ada adab dalam menyampaikan. Oh iya, banget, itu bro. juga harus diperhatiin. Kadang-kadang ini tadi balik lagi kayak Tito tadi nih. Jadi pada saat kita mengkritik seseorang atau satu band atau satu musisi, seorang musisi, ya kita tahu bahwa kritik ini kan berarti kan lebih kepada kekurangannya dia. Artinya kita mesti punya etika di dalam menyampaikan itu. Ya jangan di medsos, jangan di depan umum, ya kan? Iya, Kita tetap bicara baik-baik dengan dia, ya kan? Iya. Kita sampaikan dengan cara menyampaikannya juga. dengan dengan artinya memang dia punya solusi gitu loh. Jangan mengkritik tapi jalan keluar atau solusinya tidak ada. Iya, gitu. jadi kita tuh bisa ngebedain mana kritik yang membangun, terus mana juga kritik yang menghancurkan. Yang menghancurkan. Nah, itu. Nah, kalau kritiknya membangun, kita musisi ini kan seorang seni ini peka lah ya. Dari intonasi, dari pemilihan bahasa kita paham lah ya. Wah, ini orang iya, tapi emang begitu ya. Iya, emang Begitu gitu. Emang itu, sensi. Emang gitu. Orang seni itu rasanya lebih kuat. Rasanya lebih kuat. Sangat. Jadi kita paham Rasa. ini orang ngomong kemana arahnya, kita ngerti lah, udah Rasa ngerti tubuhnya, lah. ya. Iya. Kode. Ya, tapi begitulah. Jadi apapun realita yang ada di sekitar kita, lu tetap maju aja. Karena kalau buat gue pribadi sih, gue udah ketok palu. Gue berkarya, ya jujur aja karena gue seniman. Lu suka karya gue, alhamdulillah. Nggak suka, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak maksa ya. Nggak berdosa, bro. Nggak suka, ya udah jangan denger gue, denger yang lain yang lu suka gitu, beres gitu kan. Terus karena gue nggak mungkin menyenangkan semua orang tuh, nggak mungkin. Iya bener gitu ya. Repot ya. Repot. Kalau gitu aja kapan Repot. kita berkaryanya ya kan. Musik cadas, gue suka, tapi nggak terlalu dalam lah ya. Ada beberapa jago musik cadas yang kalau gue udah denger, aku nggak bisa terima. Kepala aku udah berat gitu. Tapi tidak menghalangin kita untuk jadi teman kan? Karena kenapa? Karena kami berdua bisa saling menghargai. Karena kami berdua bisa saling menghormati. Jadi genrenya dia, ya kami kemarin malam minggu main sepanggung bareng. Dia main Dewa, aku main kemarin sama Gusoy. Gokil main Sepultura. Berarti masalah gitu. Masalah. Jangan hal-hal kayak gitu terus jadi masalah. Itu tadi aku ngomong, harusnya kita semakin kita dewasa, semakin umur kita aja kita harus bijak, dan kita sifat kompetisi tadi memang harus dikikis. Aduh, gitu. iya ini. Bukan kayak ya kalau band-band baru-baru ya mungkin wajar lah ya, mereka masih mencari bentuk hanya jati diri. Tapi kalau untuk yang kayak kita nih, atau yang di pucuk kita lagi, senior-senior kita, udahlah. Nah, kompetisi itu sudah stop, cukup gitu loh. Ini sudah bukan masalah oh aku nak pengen maju, dia ini saingan aku, bukan gitu. Kita sudah pikir aku nih musisi, ini Palembang, apa yang bisa aku bikin untuk Palembang gitu nah. Jadi lebih ke situ. Jadi lebih secara global memang kita pengen menghasilkan sesuatu yang memang bukan cuman untuk kepentingan kita kayak itu Nadi. Yes. Jadi kepentingannya sudah kita berpikirnya untuk kepentingan umum banyak. Itu kepentingan komunitas kita, kepentingan kota kita, kepentingan negara kita gitu. Dan itu yang positif. Itu sih kalau menurut aku sih itu. Dan for your info, sampai sekarang untuk sekarang ya, kayaknya kita secara nilai ekonomi kan kita nggak begitu banget lah ya. Benar. Nggak itu ya. Jujur aja nih, biasa aja nih, masih biasa aja. Beda kayak misalnya Bali gitu ya misalnya. Iya, biasa aja gitu. Pun juga kalaupun nanti menjadi luar biasa, kitanya juga tetap biasa-biasa aja gitu. Nah, artinya karena ini masih nilai ekonominya masih biasa-biasa saja, bagaimana caranya kita bersatu padu membuat salah satu teman kita yang punya karya jadi luar biasa. Dan sehingga karyanya bisa menghidupi. Jadi bisa menghidupi ya, kasarnya bikin dapur jadi ngebul lebih istimewa lah. Dan itu buat gue, kalau gue bisa berkontribusi ke seseorang yang akhirnya seperti itu, gue bangga banget. Membahagiakan. Bangga banget.
dan kita bahagia bisa Dan ini juga bukan lip service. ya, dan itu kawan kita gitu loh. Jangan sama-sama musisi ngapa sih kita udah galak berbuat untuk dia gitu loh. Soal nanti agak lupa. Tidak usah dipikirin kali ya. Iya, dosa. Kita berhusnuzon aja, prasangka baik aja udah gitu. Ya karena memang perlu ketulusan. Terus kalau kita nggak seperti itu, stres lah kita. Ya. Dan akhirnya tidak ada yang maju sampai sekarang. Benar. Nah, artinya gitu. Setuju. Makanya Betul itu. salah satu buktinya adalah Opik dengan saya begitu ada teman bros, tolong support karya kita. Oke, mau disupport dengan bagaimana? Cukup ini aja YouTube, udah gitu. Iya. Jadi memang ada bukti nyata apa yang mau disupport. Ya, dan kami bisa ngomong kayak gini, aku sama Andi pribadi ya karena kami memang udah Anjay, jadi sesi curhat deh kayaknya. Iya, jadi emang berdarah-darah memang darah-darah. gitu loh. Untuk Darah. sampai punya karya itu bukan hal yang mudah prosesnya gitu. Kita melewati banyak cobaan, ujian juga dan melewati banyak hal-hal yang ya kendala, rintangan, hambatan segala macam. Banyak, Iya bro. kan, gitu Banyak, kan bro. dan dia Banyak. sangat menguras energi, pikiran, uang dan segala macam. Semuanya. Gitu. Jadi pada saat kita punya karya terus kita dilecehkan gitu atau dibully atau dikritik yang secara negatif, wajar akhirnya kita resisten, kita menolak. Kita ingin pengen menyampaikan sama orang itu, apalagi kalau tidak punya karya kayak itu dia. Jadi agak tidak head to head gitu loh. Enggak apple to apple. Iya, Enggak apple to apple. Gitu. Jadi kita agak kau tuh Iya kadang-kadang kau juga. bikin dulu lah gitu. Kau bikin dulu karya, bikin rilisan, bikin lagu segala macam, baru kau ngomong sama aku. Gitu. Iya. Tidak apa-apa kau nak kritik gitu. Nah. Iya, Tidak apa-apa, betul, tidak masalah. betul. Nah di situ justru kita akhirnya saling mengkritik, justru akhirnya kita jadi sama-sama saling memotivasi justru jadi Iya, lebih baik. kritiknya lebih yang bagus membangun. Iya, maksudnya ini tuh kan lebih ke situ. Nah aku harap juga dari sekarang ini memang sebenarnya sih tidak juga mungkin tidak seburuk apa yang pernah aku alamin ya. Dulu di Palembang ini kompetisinya berat itu. Berat ya? Berat, kompetisi berat di zaman itu di Zaman gue belum 90-an. ngeband ya? Iya, di 90-an itu kan memang berat gitu. Kompetisinya masih yang negatif memang konotasinya. Jadi kalau sekarang aku sudah jingok secara pribadi, kawan-kawan dari Udah lebih senior, asik lah, udah lebih mereka asik. sudah membaur, mereka sudah support gitu kan. Jadi sudah sebenarnya bibit ini sudah ada nih di. Iya. Jadi bibit ini sudah ada, tinggal kita cak mano kita perbaiki sama-sama gitu kita Iya. untuk bisa jadi lebih bagus. Arah gitu positifnya ini sudah Iya, sudah ada, kelihatan lah ya. sudah ada. Ya, Kelihatan ada lah. yang sih yang kayak kita omongin tadi, ada cuman beberapa lah, ada. segelintir paling. Ya, selebihnya sudah oke lah, tinggal dipopok lagi lah. Ada satu momen gue ngomong sama temen, gue mikir-mikir lagi, ngapain ya gue berkomunitas gitu. Loh, kenapa Dik? Karena gue nggak mendapatkan impact atau keuntungan apapun gitu. Gue tadinya kan emang tidak berkomunitas ya. Ya gitulah, lu Solo ngerti lah, karir ya. lu ngerti lah alasannya Iya, kenapa iya, nggak mau iya, berkomunitas iya, kan. iya, iya. Tiba-tiba muncul satu komunitas yang soundingnya gede banget, kita semua sama, kita saling support, kita saling bantu gitu. Kayaknya ada hope nih, ada angin seger nih. Lah akhirnya gue mau nih gabung di situ. Karena kan dari kemarin juga kan gue main medsos kan. Wah nih teman-teman, mudah-mudahan nih komunitas bisa support gerakan gue di medsos nih. Begitu udah gabung, ternyata ya nggak gitu-gitu banget. Gue sampai ngomong, gue berkomunitas ngapain ya, nggak ada keuntungan. Kita nggak ngomong keuntungan duit ya. Iya, bukan itu secara gitu. materi, bukan. Tapi gue ngerasa gue berkomunitas A, B, C, D, tapi kok nggak grow. Iya. Grow-nya itu adalah apa yang aku upayakan sendiri. Bukan dari mereka ya. Bukan. Justru karena kita yang kerja keras gitu. Iya, karena gue kerja, gue pakai Instagram berbayar, terus segala macam deh, Iya, sudah ditempuh ya. segala macam ditempuh gitu. Terus begitu lihat subscribe, kayaknya teman-teman nggak ada yang subs nih, nggak ada yang bantu nih gitu. Makanya sempet keluar omongan itu, gue ngapain ya berkomunitas ya? Jadi berarti angin segernya nih palsu kemarin. ya itu fakta yang gue alamin ya, fakta gue alamin ya, bahwa memang seperti Opik bilang tadi, ada lah bibitnya ya, bibitnya itu tetap ada, tapi memang faktanya sekarang
kalau luar tuh mungkin orang sudah begini banget, kita baru segini nih, baru begini nih. Mau perjalanan ke sini nih masih perlu waktu banget. Iya, perlu waktu. Tapi udah mulai kelihatan nih, udah mulai bergerak ke sana tuh kelihatan gitu. Benar. Ya mungkin nggak tahu ya faktor apa yang nanti mudah-mudahan bisa lah. Dia dimusyawarahkan ya. Iya, ini gue sih udah doain aja gitu. Nah itu kan pengalaman gue nih. Lu pengalaman terbrengsek apa nih yang pernah dialamin? Di Palembang atau tapi di Palembang sih pengalaman brengsek itu di Palembang. Oke. Sini dikit dong. Keluar dari frame tuh. Kalau di Jakarta kayaknya asik-asik banget ya. Di Palembang ini yang ngalamin yang pengalaman yang buruk lah mungkin ya. Dan itu sangat-sangat membekas gitu sampai sekarang sebenarnya. Tapi aku udah agak ingat lagi gitu. Aku coba untuk lupa kan. Ada di Palembang yang pernah pengalaman kita di mana waktu sebelum aku pindah ke Jakarta itu, waktu aku main ada satu festival Suzuki namanya Air Mori tahun 97, 96 atau 97 di yang sekarang PSCC nih Sport Hall ya. Dulu Sport Hall kan. Sport Hall ya. Dulu Sport Hall. Jadi kita main, manggung, terus kita di bahasa sekarang itu dibully lah, dilemparin, dikata-katain, disuruh turun, diomongin main kita jelek gitu. Iya. Karena itu kami dicak itu justru karena main kami itu bagus sebenarnya. Bukan karena kami itu tampil jelek, justru karena kami main lebih keras dari mereka. Iya. Gitu. Mereka nggak siap menerima itu. Dan mereka itu tadi kan waktu itu di zaman itu daerah begitu itu memang kayak itu kan kompetisinya itu. Akhirnya mereka itu 90-an akhir awal 96 ya pertengahan 96 okay. Akhirnya terniat di dalam hati pada saat mereka seperti itu di pucuk panggung, aku terniat aku jingok tuh mereka yang di bawah yang ngebully itu, dan aku ngomong dalam hati aku, kamu tunggulah kamu, dendam jadinya kan. Jadi lihat orang-orang yang di situ dilihatin. Iya. Apal mukanya sampai sekarang ya. Makhluk-makhluknya masih ada tuh. Masih. Dan mereka akhirnya punya pencapaian kayak lu nggak gitu? Nggak, di sini doang ya gitu ya. Jadi dalam hati tunggulah kamu. Aku habis ini aku berangkat, ya. Aku pengen ngeband di luar Jakarta, pengen berhasil punya album segala macam. Aku buktikan sama kamu bahwa aku bisa gitu. Yeah. Aku tidak seperti apa yang kamu bully itu gitu kan. Dan akhirnya terjadi itu. Gitu. Dan itu terjadi ya? Dan aku benar berangkat gitu dengan motivasi yang negatif awalnya kan karena dibully sama mereka ini kan, tapi ada sisi positifnya kan. Jadi akhirnya aku tercambuk kan di situ kan, jadi termotivasi untuk pengen mencapai apa yang aku pengen. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pengalaman yang cukup anjing juga nih, konyol sih kalau aku bisa ngomong. Jadi ada satu musisi di sini. Ada seorang musisi, aku ceritanya waktu itu kan gini nih, di Jakarta itu kan kayak ini polanya. Kalau ada satu acara, festival kayak pagelaran acara gitu kan, kita pun dari band manapun boleh kita daftar gitu kan. Iya. Itu. Kalau kita ngerasa punya karya, kita sudah biasa tampil, biasa perform, kita bisa bawa profil band kita ke dia, bawa materi karya kita ke dia, dan kita bisa menawarkan diri sebagai band pengisi acara gitu kan, bukan sebagai peserta. Gitu. Oke. Nah itu biasa di Jakarta tuh biasa kayak itu. Kita datang ke panitia, kita kasih profil band, kita bawa materi, CD segala macam, terus kita cerita bahwa kita pengen ikut partisipasi di acara mereka sebagai pengisi acara gitu. Dan mereka akhirnya udah disortir, didengar dulu CD-nya, karyanya, kalau menurut mereka layak, bagus, boleh. Iya, baru kita melok di situ di acara itu. Nah itu aku terapin di Palembang. Begitu aku balik itu dari Jakarta, aku bikin band, mainin System of Down, cover System of Down, nama bandnya Offside. Aku bikin kayak itu, profil band, aku bawa CD-nya. Aku datang satu acara di Tamsis, aku masih ingat itu acaranya. Aku bawa itu, profil itu. Profil. Ya, ibaratnya, Kak, ini Kak, kami pengen support Kak acara nih, pasti. Nah ini profil kami, ini lagu kami gitu. Iya. Tahu udah apa yang dia tanya? Apa? Bukan kalimatnya kan harusnya kami baca dulu ya profilnya, atau kami dengar dulu lagunya ya. Bukan. Dia ngomong, kamu sudah pernah juara 1 belum band kamu nih? Pernah jadi bass gitar belum? Kamu yang ditanya, pernah jadi bass gitar?
pernah jadi bintang tamu di acara apa bisa? Dia nanya ke itu ke aku ngomong, belum. Kalau guest star belum pernah. Kalau jadi best instrumen belum pernah gitu kan. Jadi apa? Kamu nih nak ngapo gitu kan? Ya kamu daftar bae jadi peserta, bayar, regis, bawa lagu wajib segala macam. Bukan kayak itu. Kami nih pengen kan ada bintang tamu tuh, ada guest star. Nah sebelum guest star kami nih warming up-nya, kami pemanasannya kami dulu yang main, dan ada beberapa band lain juga yang main gitu kan. Nah kami pengen di posisi itu gitu, nah main sebelum band itu band pembuka lah, sebelum band utamanya main kan itu kan. Akhirnya dia ya udah ini tinggalin dulu aja, kami pelajari dulu. Nah, akhirnya baru keluar kalimat itu. Tapi di awal tuh aku sudah ilfil dicaituin kan. Dia omongi sudah pernah juara belum, pernah dapat best apa segala macam, pernah jadi bintang tamu. Ya emang belum pernah, karena emang kelasnya kami ini kan memang band baru gitu. Project baru. Iya, dan bukan band yang untuk jadi peserta regis kayak itu, bukan itu. Nah ini yang aku pikir tahap penyesuaian aku pada saat itu kan. Setelah itu aku ya sempat kesel, sempat ya nggak pernah alamin lah ya tadi. Tapi aku pikir oh ya mungkin beda polanya di sini. Kulturnya mungkin, beda. Ya jadi emang ternyata bukan sistemnya bukan kayak itu gitu ternyata. Jadi karya bukan karya. Bukan ke situ. Bukan ke karya. Jadi akhirnya di situ aku mencoba untuk memahami dan mengerti bahwa bukan kayak itu polanya di sini. Jadi akhirnya aku mulai cari band yang serius dan dia bikin karya. Akhirnya aku gabung sama band itu. Dan aku udah peduli lagi sama yang itu. Iya betul. Urusan yang kita udah peduli. Aku ada story. Jadi sorry nih, kami ini sebelumnya sering ngobrol-ngobrol cak ini bukan cuma sekedar di sini. Kami sering terlibat diskusi, dialog, ngobrol-ngobrol cak main. Jadi ini bukan yang pertama untuk kami. Aku pribadi sama Andi ini bukan yang pertama cerita-cerita masalah cak ini. Kami sering sharing juga pikiran. Aku pernah cerita sama Andi kasus di mana aku pernah, kita balik lagi masalah attitude, di mana aku pernah rekaman bareng sama band aku sama Tengkorak. Kebetulan ada Edani di situ, Edani ya kan, salah satu band rock legend, band besar itu di Indonesia. Dan gitarisnya itu siapa yang tidak kenal ya kan, Ed Shahrani. Dia lagi duduk di ruang tunggu, lagi santai, aku deketin, aku ajak ngomong, aku memperkenalkan diri kalau dia tidak tahu sama aku, tapi dia tahu sama Tengkorak. Tapi Bang Ed tahu sama Tengkorak ya? Tahu dia. Itu lagi di studio. Lagi sama-sama recording. Iya, sama-sama record, tapi beda jadwal. Beda jadwal. Beda jadwal. Jadi abis dia take gitar, jadwal kami masuk kan. Terus dia ngomong, aku tanya-tanya tuh sama Ed. Ya tanyalah segala macam, namanya kita memang senang gitu kan. Memang kita juga belajar gitar pasti tidak mungkin tidak ngelewatin Edani gitu. Pasti ngelewatin Edani kalau kita main musik lagu-lagu yang keras, cadas itu kan. Gitu kan. Jadi akhirnya aku tanya segala macam, termasuk tentang isu-isu apakah itu hoax atau bukan, yang tentang dia ini tentang itu. Akhirnya dijawab sama dia dan sangat asik gitu. Sama sekali tidak katik dia memposisikan dia sebagai seorang artis dan ini sebagai seorang fans apa dianggapnya kayak kawan gitu. Jadi kita ngobrol cerita sampai keluar satu kalimat dia ngomong ini, lu kan gitaris Tengkorak kan? Iya. Tengkorak itu main downstroke-nya ngeri loh katanya. Downstroke, upstroke, triple stroke itu gue nggak bisa tuh main kayak gitu. Justru main gitar lu ngeri. Ed ini ngomong ini. Iya. Aku diomongin kayak itu, ngecik langsung. Ed yang ngomong. Langsung ngecik, ciut langsung. Aku tidak lah Bang Ed. Mana kata apa-apanya lah aku nih kalau bahasa Palembang, kata apa-apanya lah dibanding Bang Ed. Kan jauh lah ngomong kan itu. Udah akhirnya cerita. Dan poinnya yang aku pengen cerita di sini adalah begitu kami selesai rekaman, dia selesai rekaman, nama aku tuh ditulis di thanks listnya dia. Di album apa? Di album Zep 170 Volt. Zep 170 Volt. Jadi Edani thanks tuh ditulis Ombat, vokalisnya Tengkorak, dan Opik. Cuman kami berdua yang ditulis. Ombat dan Opik Tengkorak ya. Dan aku heran kok nama aku ditulis. Aku tidak katik hubungan apa-apa sama Ed. Tidak katik kontribusi. Cuma ketemu di situ doang. Cuman ketemu ngobrol kurang lebih sekitar setengah jam. Cuman cerita say hello sama dia. Tapi nama aku ditulis di thanks list. Terus akhirnya aku tanya dengan soundman waktu itu, Roni Zabri, kami di studio Magenta itu waktu itu. Mas Roni, ini kok nama aku ada nih di thanks listnya Edani? Ada apa nih? Aku kan ya itu kan gara-gara kau ngobrol kan. Cuman itu, iya. Tuh sangat respect loh.
Dia sangat menghargai Wong. Makanya di akhir tulisan itu, kalau bagi yang punya album Edanis 170 Volt itu baca di terakhir tuh dia ada kalimat In the name of rock we salute you. Maksudnya di situ dia ngomong sama aku langsung bahwa kami musisi rock itu sangat salut dengan musisi-musisi underground, musisi-musisi indie, karena idealisnya dipertahankan. Tidak ada kompromi dengan label. Mereka memang murni, tujuannya memang bermusik jujur dan tanpa ada kepentingan apapun. Dan atas nama itu kami salut. Kami musisi rock salut dengan kamu. In the name of rock we salute you. Ed Sarani. Hah? Bukan wong sembarangan itu. Ampun Bang. Dan di sikok lagu di sini di album ini tengkorak tadi. Nah ini ada lagu judulnya nomor track berapa nih? Track ke nomor 11. Destroy Zionism. Destroy Zionism itu Okay. Itu temanya tentang masalah Zionis Israel, konflik Palestina Israel. Jadi di situ ada intro lagu, ada gitar Hawaii. Gitar Hawaii. Tahu enggak siapa yang main? Enggak tahu. Intro itu Iwan Hasan. Oh, tahu dong gue Iwan Hasan. Gitaris itu Discuss First, band progresif jazz rock, ya kan, Indonesia yang harum di luar. Dia sering tour bareng Dream Theater. Dan gue punya kompilasi Iwan Hasan di Gitar Klinik. Gitar Klinik itu kan, makanya kan akhirnya Iwan Hasan tuh di Gitar Klinik masuk kan. Iya. Karena dia salah siko waktu itu di era itu gitaris yang main kayak harp ya. Dan dia itu kan kakaknya Maya yang Maya Hasan, ya kan. Nah, itu Iwan Hasan yang main intronya di lagu Destroy Zionism itu Iwan Hasan itu. Dan tahu proses dealnya itu kayak mana, tahu? Jadi kami lagi take lagu, aku lagi take gitar lagu itu, dia datang nih ke studio Iwan Hasan ini, karena dia lagi record juga di situ, tapi bukan jadwal dia bulan depan dia baru record. Datang, begitu dia datang, dia kenal kan sama si Om Bat vokalisnya. Weh, Bat, lagi record loh, iya ini. Wan, isiin dong depan intro lagu ini. Yang mana lagunya? Coba putar, dengerin sama dia. Dengerin berapa menit, habis itu, ya udah oke, ntar gue bikin katanya intro. Dia ngomong gitu. Berapa hari dari situ kurang lebih kalau salah seminggu, dia datang lagi, dia bawa intronya. Sudah di mix, dijahit sama lagunya, digabung. Akhirnya jadi cek yang di lagu ini. Prosesnya cek itu. Tidak kata yang namanya kau nak bayar berapa? Kau siapa? Hah? Kau udah tahu sama aku? Iwan Hasan, bro. Gila. Iwan Hasan. Sampai uang nyangko itu aku yang main, Di. Uang tuh nyangko aku yang main. Gila, si Opik hebat nih main. Itu bukan itu Iwan Hasan itu. Intro, outro di lagu itu dia main. Maksudnya apa? Maksud dari cerita ini? Attitude. Ya. Persahabatan, pertemanan, itu semuanya gitu dari pertemanan. Padahal kalau nak dipikir, Iwan Hasan ini ya harusnya layak dia kalau dia nak ngomong, kayak dulu. Kau nak bayar berapa? Itu pun layak kelas dia. Ya kita sangat memaklumi, kita akan mengerti dan memahami kalau dia sampai minta tarif segala macam. Tapi ini wallahi, ini aku ngomong demi Allah, depan mata aku itu si Om Bat tuh ngomong, "Wan, isi ini ya." Dengar sebentar, oke nih lagunya, gue dapet nih darknya, gelapnya dapet, ntar gue isi nih intronya. Cuman itu, abis itu udah dikerjain sama dia di rumah, video main gitar harpa itu. Boleh kawan-kawan kalau nak denger penasaran, ada itu lagu di album Tengkorak Darah Sipil. Di medsos ada nggak? Di YouTube ada nggak? Di medsos ada. Tengkorak album Darah Sipil. Lagunya kalau di versi album ini kan album versi bahasa Inggris, Destroy Zionism. Kalau di versi Indonesianya judulnya Zionis. Itu intro lagunya sama outronya itu Iwan Hasan yang main. Discuss First, band keyboardnya wong kita di siapa? Padil. Mas Padil. Mas Padil keyboardnya itu wong kita. Iya kan? Gong Sriwijaya kan salah satu inisiatornya kan dia. Betul. Nah, Bang Fadil inisiatornya. Itu bukan band sembarangan itu. Progresif gila itu Iwan Hasan itu. Ada di Gitar Klinik, kalau nak denger permainan gitar Iwan Hasan tuh ada di Gitar Klinik yang pertama bareng sama Ed. Kasetnya kemana ya? Jangan kaset kan itu ya? Dia banyak bermainnya di luar. Dia mainnya di luar. Kalau Iwan Hasan tuh main di luar. Wah, keren itu. Itu jadi salah satu album favoritku itu. Gitar Klinik itu. Nah, Ed Sarani. Covernya kan memang gitarnya Iwan Hasan ya covernya ya? Kalau nggak salah cover Gitar Klinik itu ya? Cover depannya ya? Oh iya. Iya betul kan? Gitarnya dia kan? Iya betul. Gitar custom kan dia bikin kan itu. Si siapa itu ya? Yang bikinnya wong luar negeri. Iwan Hasan, Ed Sarani.
ini dua contoh yang aku ceritain di sini untuk acara kita ngebakso kita sama Andi Liso, bahwa pembuktian bahwa yang namanya attitude tadi, kita balik ke attitude, saling menghargai, saling menghormati, sangat besar pengaruhnya. Sangat besar. Untuk menunjang karir kita sebagai seorang musisi. Jadi aku memang tidak banyak diekspos tentang, aku tidak terlalu banyak mengeksplor tentang masalah ini di sini di Palembang, karena kan Tengkorak ini kan domisili kan di Jakarta. Iya. Dia manggung pun di sana. Iya, kan. iya. Baru 2 kali kalau dia main di sini, dan aku sudah keluar, aku sudah dekati di band itu. Makanya akhirnya aku tidak bisa ngomong banyak ke kawan-kawan di sini gitu. Tidak bisa ngomong itu, oh aku lu cek ini lo, aku cek ini, tidak bisa gitu. Karena mereka tidak nyingok. Dan kami tidak main di sini. Aku yang harus ngomongin itu. Iya, Kecuali iya, memang aku cuma punya bukti ini. Iya, Ya, ada betul, foto betul. aku di sini, ada nama aku, ada teknis aku gitu. Iya. Tapi aku di sana selama di Jakarta, sampai aku pernah sampai ke posisi di mana aku turun naik pesawat, ya tour manggung, terus tanda tangan aku berharga, foto aku berharga di zaman itu, di saat itu dengan kawan-kawan di Tengkorak gitu kan. Kami keluar masuk hotel gitu kan, terus kami jadi opening act band-band dunia metal, dunia Suffocation, Napalm Death. Kami pernah buka, aku pernah se-dressing room bareng sama mereka gitu. Iya. Dan pernah yang sangat menggilo itu waktu itu SCTV Award, kami diundang. Termasuk nominasi 5 band indie terbaik. Waktu itu ada Seri Bombshell, kalau tahu Seri Ingat masih Cherry Bombshell. terus Gua anak 90-an lah, masih Iya. inget deh. Seri Bombshell, ada Tengkorak, waktu itu ada Papen, ada apa lagi. Pokoknya ada 5 Marcel ya, band. Papen masih Marcel ya. Dan itu kami diundang, kalau kami masuk nominasi. Tapi pemenangnya kalau tidak salah, aku lupa, kalau salah Seri Bombshell waktu itu. Dari Bandung ya, Seri Bombshell. Iya, Seri itu. Bombshell. Nah, aku duduk nih, Tengkorak nih, duduk kami. Depan aku Slank. Sebelah kanan aku Ceylon Seven, sebelah kiri aku Dewa. Aku duduk di antara mereka, gitu. Ya memang tidak segenre sama aku. Iya. Tapi maksud aku pencapaian karir. Betul, gitu loh. bro. Betul, bro. Prestasi. Betul, bro. Kamu bisa jadi kayak itu, kamu harus bisa gitu dong. Harus sampai kayak gitu. Jadi aku berharap itu memang ya contoh kita sekarang mungkin ya Armada lah ya, yang sekarang ibaratnya yang memang yang luar biasa. udah sukses lah ya gitu ya kan, bisa bawa nama Palembang juga kan ke kancah musik nasional gitu. Mereka tahu bahwa Armada itu dan mereka memang dipegang oleh manajemen yang profesional. Jadi artinya memang itu tuh contoh, belajarlah dari mereka itu gitu. Nah, mana cara kita meng-create karir kita gitu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan karir kita untuk kita akhirnya bisa jadi sukses, berhasil sebagai seorang musisi yang bertanggung jawab ya kan, dan profesional, dan kita bawa visi misi yang tadi yang kata Andi tadi ngomong, bawa nama Palembang, jangan lupa, jangan ditinggalin itunya gitu. Nah, itu identitas. Makanya lagu Mahar itu kan ya kalau kita sudah jingok Mahar Songket, tidak mungkin lah kita berpikir itu Irian Jaya, tidak mungkin gitu, tidak mungkin kita pikir itu Jogja, itu Medan, itu pasti Palembang gitu. Jadi begitu ada nama sedikit itu Songket itu, kita langsung mencitrakan, oh ini dari Palembang, atau ini musisi Palembang. Ada value-nya. Ya ada value dinilai, ya kita harus bangga dong. Bangga kita harus gitu loh. Ngapa kita, siapa lagi yang nak bangga sama kota kita nih kalau bukan kita, warganya kan, itu kan. Ya jangan lagi kita identik Palembang ini dengan yang kriminal lah, yang ribut lah ya. Udahlah, kita musisi, tugas kita cak manu kita bikin image ya, itu kan, bahwa kita musisi-musisi seniman pada umumnya bahwa kita bisa berkarya dan berkreasi positif, dan kita bisa saling bantu gitu, saling dukung agar kita sama-sama besar gitu. Iya. Kira-kira kayak itu. Intinya emang seperti itu sih, bahwa pada akhirnya tetap harus gak bisa one man show. Nggak bisa. Tetap harus semuanya bersatu bersama. Ya. Dan apa namanya, ini kan perdana nih ngebakso nih sama Andi Liso nih kan, ngobrol bareng sih. Nah ya aku pribadi berharap kawan-kawan support juga acara ini ya kan. Siap, harus dong. Ya, karena harus apa? dong. Karena abis ini bakal ada lagi next nih musisi-musisi, akan ada. tokoh-tokoh yang akan diajak sama Andi Liso untuk ngobrol ya kan. Dan ini sangat positif, sangat bagus. Jadi kita dukung nih acara ngebakso ini sampai akhirnya acara ngebakso ini bisa jadi besar. Jadi bisa jadi bisa bermanfaat positif lah untuk komunitas kita itu juga di sini. Dan ini bisa jadi salah satu channel untuk kita mempromosikan karya kita ya kan, band kita, komunitas kita, dan juga bisa menginspirasi kawan-kawan lain untuk bikin channel yang sama. Yes. Gitu. Benar ya dia? Yes. Ya, biar mereka juga akhirnya wah,
Andi Liso bikin ya, kita bikin juga yuk. Itu saling undang gitu, ya kan? Iya, tapi ada syaratnya juga, Bro. Apa tuh? Harus tahan mental dikata-katain di belakang. Biasa. Itu pempek lenjer, kelasan, tekwan, trip. Padahal yang ngatain nggak ngapa-ngapain juga kan. Nggak apa, itu biasa itu sudah. jadi memang kenapa ada ngebakso sesi ini adalah sesi ngobrol dengan musisi, karena memang itu harapannya bahwa ini adalah secara simbol bahwa kita harus bareng-bareng. Ya, kebersamaan ya. Harus ada kebersamaan. Ini ada sebuah simbol yang saya lakukan bahwa ayo gua open nih. Kita harus mesti sama-sama dan mari menyadari bahwa kita nggak bisa bergerak sendiri. Nggak bisa bergerak sendiri, dan kedepannya seperti yang Opik bilang tadi, gue juga berharap Ngebakso bisa menjadi suatu channel yang penting buat karya kalian. Iya, bisa menunjang. Bisa menunjang karya kalian. Iya, kan ini kan tujuannya kan itu. Jadi Andi ini juga bikin program ini ya bukan untuk dia pribadi gitu. Dia juga untuk support kawan-kawan kita, musisi dan seniman-seniman yang ada gitu loh. Jadi tunjukkan gitu, bahwa buktikan bahwa memang kalau memang support ya apa nih, subscribe ya. Subscribe dong, harus subscribe. Subscribe dan apa, like, subscribe, share dan komen. Oke. Iya, gitu, like, betul. subscribe, share dan komen. Ya, dan buktikan. Jadi kita berharap kayak program ini kita sama-sama sukses ya kan, untuk kita juga sama-sama, dari kita untuk kita, karena Andi Liso kan musisi, dia kan seniman juga itu. Jadi kita berharap juga kawan-kawan yang lain mungkin tidak masalah lah kalau misalnya ada yang nak bikin juga ya kan dia. Anjay, gue bikin ini pakai handphone doang, tahu nggak? Cuma modal semangat doang. Ini kalau lo tahu, inspirasi dari itu kali ya, ngobam apa? Iya, ini inspirasi dari itu juga sih, dari Gofar ya. Dari Gofar. Memang dia influencer yang kuat sih menurutku ya, ngobrol-ngobrol dengan musisi. Dan itu ya, jangan malu kita untuk mengatakan sumber ya. Ini kebanyakan wong nih kadang-kadang gengsi di. Wah. Sebenarnya kita tuh tidak perlu malu loh ngasih tahu identitas kita, dari mana sumber kita, dari mana. Ya kan? Kayak aku ngomong, aku mengakui tadi kayak musisi-musisi yang ada. Bukan aku ngecik ke band-band lain ya, tapi kalau memang secara kualitas yang mereka punya karya, yang tadi aku ngomong Andi Liso, terus ada Hutan Tropis, ada Mats, Made After the Storm, Kak Kamsul, ada Kak Iir, banyak itu. Nah, dan ini ya bangga dong. Kami sebagai musisi Palembang gitu, terlepas dari apapun genrenya, apapun kategorinya, kami bangga dengan mereka wong gitu. Nah, kami support itu, kami dukung. Karena apa? Karena mereka itu bawa nama Palembang gitu. Dan mereka sudah mulai go public gitu kan, sudah main kemana-mana. Apalagi kayak Hutan Tropis resikonya kan dia sering diundang di acara-acara seminar, jadi pembicara segala macam. Jadi ayolah itu. Ini aset itu loh. Ini aset Palembang gitu. Dan berharap dari band-band ini menginspirasi band-band lain atau musisi lain untuk jadi sama cak mereka kageknya gitu. Nah, itu. Dan salah sikutnya ini wadahnya. Ngebakso menjadi wadah. Menjadi wadah ya. So, despite of everything yang masih apa ya, tapi intinya gue merasa ada hope lah, ada harapan, ada hope. Makanya gue masih mau bikin seperti ini. Ya, kita sama-sama berdoa bahwa apa yang dibicarakan di Ngebakso kali ini menjadi sesuatu yang penting buat kalian ya. Ada manfaat positif. Betul, ada manfaat positif, dan yang penting pesannya menurut gue sih simpel sih. Ketika lu ngomong lu musisi, lu harus bertanggung jawab dengan profesi itu ya. Dengan walaupun belum jadi profesi, dengan peranmu sebagai musisi bertanggung jawab dengan peran sebagai musisi yang ada di kota Palembang khususnya gitu kan. Gak usah mikir kejauhan, bro. Mikir aja gimana karya lu itu bisa ngasih manfaat untuk kota kelahiran dulu ya, gitu ya. Iya, benar. Ya tapi memang kalau ada yang pengen punya mindset yang lain, ya nggak apa-apa juga. Ini kan cuma sharing nih. Kalau gue ternyata gue lebih ngegaspol ketika menyingkirkan, gue mau bermusik aja deh pokoknya, buat tugas gue berkarya udah selesai gitu doang gitu. Sesimpel itu ya. Simpel banget dan makin produktif. Betul, makin produktif. Karena ada satu momen ketika aku sempat nggak bisa bikin lagu selama 5 tahun, Pik. Oh iya, sempat. Ada 5 tahun nggak bikin. Fase itu? Ada fase. Kenapa itu? Ada fase. Jadi itu puncaknya itu adalah ketika sign in di label dan ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi
sudah selesai itu, gue sempat punya pikiran, gak ada gunanya musik buat gue. Iya. Pada saat itu ya. Pada saat itu musik gak ada gunanya buat gue. Kayak mentok gitu ya. Kayaknya. Iya, karena gue saat itu kan cita-citanya bermusik mau jadi selebriti gitu. Iya kan gitu kan. Jadi seleb ya. Iya, mau jadi seleb, mau terkenal, mau populer gitu. Kalau bisa kalau lagi gigs ya cewek gitu kan. Saldo aman gitu kan. Ya tipikal anak-anak baru kenal musik lah ya. Terbius. Superstar. Iya, terbius hal-hal seperti itu kan. Iya. Akhirnya gue kesampaian sign in, tapi ternyata kan nggak jalan. Kemudian pulang ke Palembang, ya itu berkesimpulan ternyata musik nggak ada gunanya buat hidupku. Lupain aja. Teman-teman waktu itu kayak mana, Dik? Udah bubar. Kawan-kawan Sudah bubar. Bukan kawan-kawan band lain nih yang tahu Andi lagi waktu itu dalam proses sign label segala macam, kayak mana? Perhatian mereka, terus apa komentar mereka, terus apa ini mereka bentuk empati mereka tuh kayak mana waktu itu? Ya seperti lu bilang lah, kayak gitulah Palembang gitu ya. Ya dewe-dewe lah siapa Palembangnya deh. Mano kendak situ lah gitu kan. Jadi gitu. Jadi sempat karena merasa musik itu tidak ada nilai bagi kehidupanku, 5 tahun aku sama sekali nggak bisa bikin lagu. Stuck. Nyoba tapi nggak bisa. Moodnya udah dapet. Nggak ada. Bener-bener. Akhirnya musik itu cuma sempat buat studio, buat latihan sama recording buat cari duit lah. Bisnis ya. Buat bisnis gitu. Tapi mengenai berkarya itu menjadi mentok. Karena gue nggak melihat ngapain berkarya nggak ada manfaatnya gitu. Iya. Sampai pada suatu ketika perjalanan cukup panjang, akhirnya muncullah mindset, iya ya, gue dulu mikir musik pengen jadi rockstar, jadi superstar. Ternyata enakan jujur aja bermusik buat hobi. Iya, bermusik buat hobi dan bermusik karena aku ini memang musisi gitu. Simple kan jadi itu ya. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Gua berkarya ya karena gua musisi kan harus berkarya gitu. Jadi pikiran-pikiran orang suka apa enggak udah lepas. Sederhana nih ya jadi. Sangat sederhana. Sangat sederhana banget. Tapi kenapa bagi sebagian uang atau segelintir uang tuh jadi ribet ya? Iya. Apa karena dia lain ya? Gitu iya, mindsetnya mungkin ya gitu, pengen jadi selebriti. Betul nggak? Itu pengalaman gue ya, subjektif ya. Mungkin seperti itu gitu. Mungkin ke situ. Harapannya sangat tinggi. Karena gue pernah seperti itu, harapannya sangat tinggi. Buat lagu itu, bikin lagu jadi beban banget loh. Ini tidak enjoy lagi ya? Nggak enjoy, benar-benar nggak enjoy. Makanya sekarang gue bikin lagu yang gue enjoy lah. Iya. Gue enjoy. Karena begini Pik. Mana? Di setiap notasi itu kan ada energi ya. Kalau energinya nggak enjoy, nggak bakalan nyampe ke orang yang denger. Oh, itu maksudnya. Gitu. Jadi memang harus jujur harus jujur ya. Gue bikin mood gue apa, gue sampein di lagu dan vibrasi mood lagu ini nyampe juga ke orang yang denger gitu. Jadi masuk ya. Emang dari hati ke hati ya. Iya, gitu. Masuk. Ya udah gitu yang gue lakuin. Makanya dan itu berhasil. Dan itu alhamdulillah berhasil. Responnya bagus. Respon bagus dan memang belum viral kemana-mana. Tapi yang paling penting adalah gue bahagia. Itu dia tuh yang mahal. Tinggal penting gue bahagia. Iya, benar. Gue seneng gitu. Itu nilainya, itu value-nya itu di situ bagi kita pribadi ya, sebagai musisinya gitu kan. Gue bahagia gitu. Dan ketika teman-teman nanya, udah bro, pokoknya bagi gue tuh musik tuh hobi udah gitu loh. Gue musisi, kerja gue bikin karya. Iya. Kemarin waktu di acara pedestrian ada temen yang bilang, yang kemarin pas malam minggu kemarin ada temen, dia bukan musisi, dia teman gua sekolah, terus ngomong, weh kau nyanyi terus gawe kau di Facebooknya gitu. Iya bener, gue terus gawe nyanyi terus musisi, ya memang musisi kayak mana? Gue mencoba mencerna dulu, nih orang ngomong jujur atau ngejek gitu ya. Bukan bu musik ya? Dia bukan musik gitu ya. Ini orang mengomentari apa ya maksudnya ya gitu. Terus sebodoh lah, cuma gue langsung bilang, ya bro karena gue musisi. Emang musisi kerjaannya ngapain selain nyanyi gitu, main musik gak? Lu nyuruh gue orasi demo gitu, ngomongin politik bukan tugas gue gitu. Akhirnya dia gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Bener gak? Iya bener ya kan ya. Oh my god, dia lagi. Jadi ribet itu. Iya jadi ribet.
Lu mikir ribet banget gitu ya. Sekarang begitu gue bermusik, gue nggak peduli gue nggak berpikir apakah gue mau dibilang hebat atau enggak, bagus atau enggak, masa bodoh. Yang penting gue berkarya maksimal dan gue happy. Ya. Itu dulu Itu gitu. kuncinya. Iya, karena kalau kita ngomong, oh ini lagu, wah punya potensi viral nih, punya nanti viewer segini, only God knows man. Hanya Allah yang tahu tuh. Iya kan? Jadi daripada menghantui pikiran dengan kayak gitu ya dilepasin aja. Lepasin aja, jujur aja berkarya. Iya. Ya kalau memang udah waktunya jadi ya jadi aja gitu. Iya, benar. Dan dengan menurutku dengan mindset seperti ini, begitupun kalau nanti jadi ya kita jadi tetap begini gitu. Asik-asik aja mau temenan siapa no problem gitu. Karena mindset kita, gue seniman, gue musisi. Iya. Bukan sebagai rockstar, sebagai selebriti enggak gitu. Kalau gua enggak begitu. Iya, mindsetnya itu ya. Iya. Jadi dibentuk. Karena ini juga kadang-kadang balik ke masalah attitude lagi ya ini, ke masalah attitude kan. Jadi kalau kita bisa menghargai atau menghormati wong itu kan, kita ini kan sebenarnya dalam industri musik ini kan banyak yang terlibat pihak-pihaknya. Ya soundman ya kan ada ya kan. Jadi bukan cuma musisinya baik tapi stakeholder ya istilahnya kan. Iya. Wong-wong yang terkait dengan masalah itu ya wong IO-nya, yang wong studionya, ya soundman-nya itu semua tuh harus dihargain gitu loh. Dan kita tuh harus melek mata open mind gitu, harus buka mata kuping gitu. Ini siapapun yang kita ajak nih gitu loh. Ini uang ini kita ngajak uang ini, kita minta bantu sama dia, uang ini siapa gitu. Kualitasnya dia sekolah, dia apa segala macam. Ya hargai dong sesuai dengan profesinya dia itu sebagai dan dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri kan? Terutama dengan soundman lah ya. Iya. Dengan soundman, bahkan dengan runner sekalipun. Gila bro, itu orang manusia juga gitu gitu. Itu orang manusia juga, mereka sama pentingnya seperti kita yang di atas panggung. Sama pentingnya. Dan mereka yo gitu timpang cacat di situ. So bagi saya ketika harus meminta sesuatu, gue sebisa mungkin nggak menyuruh, tapi minta tolong. Minta tolong ya, kalimatnya. Iya, menyampaikan dengan bahasa yang enak, dengan intonasi yang enak, sehingga mereka juga merasa dihargai. Dihargain walaupun kita bayar sama mereka ya kan, walaupun kita bayar gitu kan. Itu kan sisi profesionalnya ya. Maksud gue dari sisi humannya, dari sisi manusia ya gitu. Karena gue juga nggak suka ketika nggak dihargai orang lain gitu. Lu cuma pasti pernah ngalamin itu kan. Pernah. Makanya atas dasar gue nggak mau disepelekan orang, maka gue berusaha sebisa mungkin tidak menyepelekan orang lain gitu. Apalagi kalau orang yang kita ajak kerja sama, entah soundman entah siapapun, jelas nih track recordnya. Iya. Yang kita kagum nih. Iya. Dia menghandle begitu banyak talent besar Indonesia. Banyak banget lah. Tiba-tiba disebutin lagi. Iya, usah disebutin lagi. Ambruk. Dan ternyata tiba-tiba dia dengan sangat humble mau ngebantu kita yang bukan siapa-siapa. Luar biasa. Mengganti Andi Liso ini yang cuma sekedar musisi kampung, tapi dia mau bantu. Ada itu orangnya ada ya? Ada namanya Hengki Ari Hendrata. Ini orang gila. Itu. brother gue minta ampun. Makasih banget dah. Dan terus terang tentang attitude, dan gue belajar banyak lah sama Mas Ari. Belajar banyak, dan yang menguatkan bahwa musik itu harus tulus. Yang menguatkan itu adalah dia. Dapatnya di dia ya, poin itu ya. Gue sudah punya mindset itu, tapi dia lebih menguatkan lagi. Dia lebih menguatkan lagi bahwa musik itu ya jujur aja gitu, jujur dan coba bawa manfaat. Bahwa ini kita sebagai musisi ya tanggung jawab aja dengan musik. Ya kalau misalnya kalau ngomong duit, ya jangan jadi seniman, jangan jadi musisi, kerja aja gitu. Ya, dan itu make sense, dan itu realistis. Ya akhirnya itu gue makin semangat bahwa gue musisi, tugas gue berkarya udah enak. Karya gue alhamdulillah jalan terus. Sefrekuensi ya jadinya. Iya kan, ternyata kan ketemu sama gue. Nah ini menarik juga nih. Akhirnya frekuensi ini tarik menarik. Kumpul punya sahabat-sahabat yang punya
tanpa disadari cara berpikirnya Yang sama. sama. Dan kita ini seperti orang planet. Kalau istilah kita orang planet gitu. Ya gitulah, asik ya memang ya asik ya. Jadi Pik, kira-kira ada hal apa yang bisa lu sampein ke teman-teman untuk musisi di Palembang lah, berdasarkan pengalaman apa, whatever you have lah. Kalimat terakhir ya, pesan-pesan terakhir ya. Untuk nutup acara ngebakso ini. Yang pasti yang pertama tentang acara ini ya, aku pengen discuss lagi dikit, aku review dikit. Ini kan acara kawan kita nih, Andi ya kan, Andi Liso, dia bikin program ini, acara ngebakso ini, ya aku mohon minta sama kawan-kawan gitu kan, kayak biar acara ini bisa program berlangsung jalan terus, ya minta di support gitu kan, didukung. Terus kalau bisa memang misalnya kan ada ide-ide atau ada wacana-wacana lain yang memang lebih baik, lebih positif, ya kenapa tidak disampaikan gitu kan ke Andi gitu kan. Ya kan namanya kan untuk kebersamaan tadi kan. Terus kalau pesan-pesan untuk musisi yang ada di Palembang, mungkin dari tadi sudah kita bahas panjang lebar, tapi intinya beberapa di antaranya adalah cak mana caranya kita bisa mungkin saling menghormati, saling menghargai tadi. Yang aku cerita tadi, cak mana Iwan Hasan, cak mana Ed Sarani, mereka memperlakukan aku seperti apa ya? Bukan sangat dihargai lah ya. Bukan Ed Sarani itu superstar lah. Dia tidak tulis nama aku pun aku udah bakal marah gitu di album itu. Memang aku udah kasih harapan ke situ gitu. Aku justru ketemu dia pengen ngobrol, tapi kenapa dia tulis itu loh. Nilainya di situ yang aku maksud. Ini yang kita harus belajar itu. Ada nilai apa nih? Ada maksud apa dia sampai nulis? Cuma sekedar ngobrol sharing, dia udah kenal, udah tahu sama aku, dia cuma tahu notabene cuma tahu sama band aku sama Tengkorak itu. Tapi ngapa dia sampai secak itunya gitu. Aku ngerasa yang ada di pikiran aku saat itu itu waktu nulis teksnya siapa lagi ya? Oh iya si Opik tuh waktu itu ngobrol sama aku tuh. Gue tulis namanya. Ada di pikiran dia gitu. Walaupun dia tahu aku udah punya peran. Mungkin pikir jangan dipikir wah ini gitaris hebat nih ditulis sampai kan Sarani nothing, aku nih gitaris apa gitu kan enggak jelas. Jadi maksud aku ini aku sampein cerita ini bukan untuk aku membanggakan, bukan, ini untuk pembelajaran untuk kita, yaitu bahwa mereka yang memang sudah jelas-jelas musisi besar itu, musisi nasional, tetap humble ya? Mereka tetap humble itu. Ngapa gitu udah bisa cak itu? Kalau kita balik ke karakter, ke kultur masyarakat kita, warga kita Palembang, aku rasa sudah bisa kok kita move on dari situ. Karena kita sudah jadi satu kota yang bisa dikatakan ya event-event internasional sudah digelar di sini kan, dibikin di sini. Aku pikir berarti kita sudah masuk hitungan deh itu. Nah, kita juga harus bisa membuktikan ke kota-kota lain bahwa kita, masa kita komunitas musik itu kalah dengan Prabu Muli misalnya, atau Pagar Alam atau Jambi, Muara Enim. Mereka bisa kompak solid itu kan. Kota kecil lagi kota kecil kok bisa nih yang di satu wilayah sama kita, Sumatera bagian selatan, kok mereka bisa kayak itu, kok kita yang justru malah senternya di sini Palembang kota kok malah kayaknya lambat gitu kan. Jadi lambat ya. Jadi ya aku minta maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan untuk maksud untuk memponis atau mendikte kawan-kawan musisi di sini, bukan. Dalam artian kami ngobrol ini sharing ya berdasarkan apa yang sudah kami alami, pengalaman apa yang sudah pernah kami lewati, dan memang kami punya bukti gitu kan, kami pernah, dan itu memang sudah terjadi. Dan aku pikir ya ini sah-sah baik karena kami musisi juga gitu kan, ngomong ini untuk kawan sesama musisi juga itu kan, dan dalam ruang lingkup ya lebih kepada kami nunjuk penghormatan kepada para seniman yang ada di kota Palembang, bukan cuma sekedar musisinya, bukan dari sekedar seni musik, tapi dari seni-seni yang lain, yang puisi, teater, film, tari, segala macam, apapun yang butuh seni. Ayo kita bergandengan tangan, kita sama-sama besarkan nama Palembang ini, yang kita banggakan ini, agar nama Palembang ini bisa harum lagi di dunia internasional. Amin. Harapannya jadi ada event
besar internasional yang lagi diaduk di sini yang aduk di Palembang, sejenis Asian Games itu ya kan, dan kita musisi-musisi yang di Palembang dilibatin kalau diajak ya kan, dilibatkan untuk memberikan acara itu, kita jadi berpartisipasi di acara itu, dan kedepannya lagi akhirnya kita sama-sama saling berlomba-lomba, berkompetisi dalam tanda kutip menciptakan karya sampai akhirnya kita semua karya kita bisa diarsipkan dan didokumentasikan untuk regenerasi kita yang akan datang gitu. Kira-kira itu mungkin yang bisa gue sampaikan. Mulia sekali Pak Opik. Oke friend, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak gila 2 jam lebih. Banyak yang harus diedit. Cari setengah jam. Editingnya amsyong. Ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah menyenangkan. Ini adalah momen menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Ngebakso ini ya. Saya Andi Liso, pamit undur diri, dan Opik Rongsokan pamit undur diri juga dari kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Ngebakso. Yes, salam Ngebakso. See you.